Berapa banyak orang yang masih setia pada keluarga Huai, tanya Su Tang. Jika kau tangkap semua orang dari Qifeng takkan ada yang tersisa dari keluarga Huai. Nona muda mempertaruhkan segalanya kali ini. Pria parubaya itu tersenyum getir, lalu teringat sesuatu. Nona muda San masih dikelilingi beberapa orang. Ia mengamati ekspresi Su Tang, tetapi sayangnya, Su Tang tidak peduli dengan nona muda ketiga keluarga Huai. Ia kemudian mengganti topik pembicaraan. Di mana Xie Buqiong yang kau bicarakan? Di distrik timur kota bulan gelap, tak jauh dari puncak Qianqimu, kata pria parubaya itu, tapi kau mungkin tak bisa menemukannya sekarang. Kau harus menunggu sampai malam. Apakah kamu mengenalnya? Saya tidak mengenalinya, tapi saya dengar dia tidak punya telinga dan rambutnya selalu panjang, jadi mudah untuk mengenalinya, kata pria parubaya itu. Bagaimana kau tahu dia ada di sini untuk berurusan dengan kita, tanya Su Tang. Karena awalnya, Tuan Gu hanya ingin menawarkan 10 pil alam transformasi, tetapi Xie Buqiong menolaknya, dengan mengatakan bahwa 2 Grandmaster seharusnya bernilai setidaknya 20. Pria parubaya itu berkata, orang yang pergi ke kota Jingtou untuk bernegosiasi agak mengenal saya. Dia minum bersama saya beberapa hari yang lalu dan menceritakannya kepada saya saat dia mabuk. Meskipun dia hanya menyebutkannya beberapa kali dalam keadaan linglung, itu sudah cukup. Apakah kamu yakin apa yang dikatakannya itu benar? Dia tidak punya alasan untuk berbohong padaku. Pria parubaya itu berkata, temanku juga bilang kekayaan Tuan Gu tak terbayangkan. Dia mampu membeli 20 pil transformasi, dan dia mungkin tidak akan sempat memakannya meskipun dia bekerja keras seumur hidupnya. Su Tang mengangguk perlahan. Satu-satunya Grandmaster di kota bulan gelap saat ini adalah Tuan Gu dan Tuan Chen. Mereka sekarang sekutu, jadi kecil kemungkinan mereka akan menyerang keluarga Chen. Pria parubaya itu berkata, kalau begitu, hanya puncak Qianqi yang tersisa. Lebih dari setengah jam kemudian, Baolan tiba dengan 2 penembak. Tidak seperti Su Tang, mereka tidak memiliki api yang tak terpadamkan. Mereka harus berhenti dan bergerak di sepanjang jalan sambil mengawasi situasi di sekitar, sehingga kecepatan mereka sangat lambat. Su Tang berdiri di dinding dan mengamati dermaga di kejauhan. Sebagai satu-satunya pelabuhan dok kapal di kota bulan gelap, dulunya ramai di malam hari, tetapi sekarang tampak sangat sepi. Melihat Baolan muncul, Su Tang memberikan beberapa instruksi dan meminta Baolan untuk tetap tinggal. Ia juga mengawasi pria parubaya itu. Kecuali ia bersedia mengirim keluarganya ke puncak Qianqi, ia tidak akan pernah membiarkannya pergi hidup-hidup. Sebenarnya ada jalan rahasia di puncak Qianqi yang mengarah langsung ke dermaga. Ini kejutan yang tak terduga, tetapi juga bahaya yang tersembunyi. Jika kita menghadapi krisis yang tak tertahankan di masa mendatang, kita bisa melarikan diri dari jalan rahasia itu. Namun, jika musuh mengetahuinya, mereka juga bisa menggunakan jalan rahasia itu untuk melancarkan serangan mendadak ke puncak Qianqi. Kembali di puncak Qianqi, Bao Bei dan anak buahnya sedang membersihkan medan perang. Dengan Xiao Butian di sana, pepohonan di seluruh gunung membantu mereka, dan pekerjaan pembersihan pun selesai dengan cepat. Setelah itu, Bao Bei mengadakan pemakaman untuk gadis yang terbunuh. Keluarga yang ditinggalkan memiliki adat kremasi dan tidak membangun makam. Mereka hanya menaburkan abu di pegunungan dan hutan. Mereka percaya bahwa mereka adalah anak-anak pegunungan dan akan kembali ke pelukan pegunungan setelah kematian. Su Tang mengira para penyintas akan sangat sedih, tetapi Bao Bei dan yang lainnya sangat tenang, tanpa air mata. Ternyata mereka tidak serapuh yang dibayangkan Su Tang. Ketika urat nadi spiritual Mangshan belum habis, para penyintas sering berselisih dengan para praktisi yang datang ke Mangshan untuk berlatih. Setidaknya dalam cerita para tetua mereka, mereka telah mendengar terlalu banyak tentang kematian. Saat mereka keluar dari pegunungan, mereka siap menghadapi semua kejadian yang tidak terduga. Pagi-pagi sekali, He Yuanzheng bangun pagi-pagi sekali dan pergi ke halaman belakang untuk bermeditasi. Ketika kembali, ia mendengar suara teriakan dan umpatan dari halamannya di kejauhan. Ternyata itu Suster Rong. He Yuanzheng sangat terkejut. Menurutnya, Suster Rong adalah wanita yang sangat lembut dan anggun. Bagaimana mungkin dia kehilangan ketenangannya seperti ini? Sosok He Yuanzheng melayang dan mendarat di dinding halaman. Ia melihat Suster Rong mengayunkan tongkat di tangannya, menatap langit, melompat-lompat, dan berteriak, dasar binatang berambut cepak, turunlah. Saudari Rong, ada apa, tanya He Yuanzheng penasaran. Ah Xiao He, kau sudah kembali. Suster Rong berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum kecut, Tuan Gu bilang kau berasal dari keluarga bangsawan dan memintaku untuk lebih memperhatikanmu. Apa yang kamu perhatikan? Cuma mencuci dan membilas. Suster Rong melirik He Yuanzheng dengan sembunyi-sembunyi. Aku lihat jubahmu agak kotor, jadi aku ingin mencucinya. Siapa sangka begitu aku menjemur jubah itu, seekor elang besar menukik dan menyambar jubah itu. Elang besar He Yuanzheng menatap langit, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Elang besar yang disebutkan Suster Rong telah terbang entah kemana. Xiao He, aku akan mengganti jubahmu, kata Suster Rong.
Saudari Rong, apa yang kau bicarakan? He Yuanzheng merasa sedikit tidak nyaman, sepertinya aku memanggilmu saudari selama 2 hari terakhir dengan sia-sia. Mengapa kau begitu jelas? Tidak, tidak. Suster Rong melambaikan tangannya dengan cepat. Ku dengar jubahmu sangat mahal, harganya sama dengan seluruh tokoku. Itu hanya jubah yang robek, apa masalahnya, kata He Yuanzheng. Saat He Yuanzheng sedang berbicara dengan Suster Rong, jubah putih itu diletakkan di atas meja persegi di depan Gu Suifeng. Su Tang dan Yue Xi juga ada di sana. 11. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, kan, tanya Gu Suifeng perlahan. Tuan Gu, yang kupahami adalah dia membuat masalah di mana-mana dan membuat semua orang tahu bahwa anak berjubah putih itu lewat, kata Yue Xi sambil tersenyum. Omong kosong. Gu Suifeng mengerutkan kening. Masih cari masalah dengan kemampuanmu, kau akan ketahuan begitu kau mulai berkelahi dengan seseorang. Lalu apa yang harus aku lakukan, tanya Yue Xi. Ini soal rencana spesifiknya, Gu Suifeng juga pusing, kamu bisa pikirkan sendiri. Pokoknya, tujuannya adalah agar sebanyak mungkin orang melihat dan mengenalmu. 11. Aku tahu kamu sangat pintar, dan aku yakin kamu bisa melakukannya. Bolehkah aku membawa Baolan, tanya Yue Xi, biarkan Baolan berpura-pura menjadi pelayanku. Haha, dengan pelayan sehebat itu, kurasa tak akan ada yang berani macam-macam denganku. Tidak, kau harus pergi sendiri. Gu Suifeng menggelengkan kepalanya dengan tegas. Baiklah, kau pergi sekarang. Setelah sampai di kota Jingtao, ganti pakaianmu dan berjalanlah setidaknya 500 mil sebelum kau bisa kembali. Mengerti? Oke. Yue Xi tampak agak tak berdaya. Gu Suifeng terus memujinya, mengatakan bahwa ia tampan, cerdas, dan mudah beradaptasi, dan tugas ini paling cocok untuknya. Namun, ia mengerti bahwa itu tidak mudah. Sambil memastikan keselamatannya sendiri, ia juga harus menarik perhatian banyak orang, dan ia tidak bisa berkelahi dengan orang lain. Terlalu banyak batasan. 11. Hati-hati, kata Su Tang perlahan. Jangan khawatir, Tuan, kata Yue Xi. Setelah mengantar Yue Xi pergi, Suster Rong datang ke pintu. Ia datang untuk meminjam uang. Jubahnya dirampas Daing. He Yuanzheng tidak membawa baju ganti, jadi ia harus membelinya langsung. Su Tang langsung memberikan uangnya. Gu Suifeng memberi isyarat kepada Suster Rong bahwa He Yuanzheng selalu suka mengenakan pakaian putih bersih tanpa cacat itu, yang tidak baik, terutama karena kota bulan gelap sedang kacau. He Yuanzheng dengan pakaian putih pasti akan sangat mencolok, dan kemungkinan diserang tentu akan meningkat secara signifikan. Saudari Rong yakin, ia memang seorang ahli, mampu memberikan begitu banyak wawasan dalam membeli pakaian. He Yuanzheng memang mengatakan bahwa ia tidak pilih-pilih soal gaya, tetapi putih adalah warna yang disukainya karena ia menyukainya. Saudari Rong memutuskan untuk membujuk He Yuanzheng setelah pulang ke rumah. Siang harinya, seorang pemanah yang selamat dari faksi Baolan kembali ke puncak Qianqi dan membawa 3 orang bersamanya. Di antara mereka terdapat seorang wanita berusia awal 30-an, dan 2 anak, laki-laki dan perempuan. Gadis itu berusia sekitar 13 atau 14 tahun, dan anak laki-lakinya berusia kurang dari 5 tahun. Penembak yang selamat mengingat kembali perkataan Baolan, mengatakan bahwa pria parubaya itu bernama Wu Zhengxiu. Berdasarkan kontak dan pengamatan Baolan, ia merasa Wu Zhengxiu sangat kooperatif dan bisa dikatakan telah menceritakan semuanya, sehingga ia cukup kredibel. Su Tang menempatkan Bao Bei beserta ibu dan putranya di halaman depan, lalu Yu Cui menyegel pintu aula belakang. Dengan begitu, Bao Bei dan teman-temannya bisa pergi ke halaman belakang untuk berlatih dan bergerak bebas, dan pintu biasa pun tidak akan menghalangi mereka. Penyegelan pintu juga merupakan tanda bahwa tidak seorang pun boleh masuk. Di ruangan gelap itu, sesosok tubuh duduk di kursi. Di bawah sinar bulan, orang bisa melihatnya sesekali memutar tubuhnya, tampak sedikit gelisah. Pintu didorong terbuka dengan paksa, dan sesosok lain masuk. Ketika ia melihat orang yang duduk di kursi dengan jelas, ia berkata dengan suara rendah, "Mengapa kau ingin bertemu denganku lagi?" Tuan punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu agar kamu bertindak dalam 3 hari, kata pria yang duduk di kursi. Sosok di pintu itu terdiam sejenak, lalu berkata perlahan, tahukah Anda apa aturan untuk saya? Apa? Katakan saja targetmu. Soal kapan, di mana, dan bagaimana aku akan melakukannya, itu urusanku. Kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa ini pertama kalinya aku menerima misi absurd seperti itu. Kau mau menyesalinya, sosok yang duduk itu berkata dengan tergesa-gesa. Jangan lupa, Tuan sudah membayar 20 pil transformasi. Ini karena 20 pil transformasi. Kalau tidak, aku pasti sudah pergi ke Menara Tianji untuk mencari peruntungan sejak lama, kata sosok di pintu dengan dingin. Ia lalu menarik napas dalam-dalam beberapa kali, seolah menahan amarahnya. Setelah beberapa saat, ia berbicara lagi. 3 hari kemudian. Ya, 3 hari kemudian. Jangan datang kepadaku lagi, atau aku mungkin menghabisimu, kata bayangan gelap di pintu, lalu berbalik dan berjalan keluar.
Sosok yang duduk itu mendesah panjang dan menyeka keringat dingin di kepalanya dengan tangannya. Untungnya, hari sudah malam, dan untungnya, karena kota itu terlalu kacau, hampir tidak ada yang berani menyalakan lampu, karena takut kamar mereka akan menjadi incaran para prajurit pengembara. Jika ada cahaya di sini, keanehannya pasti tidak akan tersembunyi dari pihak lain. Setelah beberapa saat, tirai ruang dalam terbuka, dan Su Tang keluar dan bertanya dengan lembut, apakah itu dia? Itu dia, jawab sosok yang duduk itu dengan suara serak. Su Tang mengeluarkan setumpuk uang emas dan melemparkannya ke atas meja. Pergilah ke Wu Zhengxiu dan minta dia membantumu menemukan kapal dan meninggalkan kota bulan gelap. Aku tidak mau melihatnya. Sosok yang duduk itu tersenyum sinis. Lagi pula dialah yang mengkhianatiku. Seharusnya aku punya integritas. Kau salah. Dia sedang menyelamatkanmu. Su Tang berkata dengan tenang, kalau kau tidak mau pergi, kau bisa pergi ke puncak Qianqi untuk berlindung. Setelah menara Tianji runtuh, kau akan aman. Bayangan hitam itu berjalan cepat menyusuri jalan panjang itu. Ketika tiba di persimpangan tiga arah, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Di bawah cahaya bulan yang redup, seorang pemuda tampan berdiri di depannya dengan tangan di belakang punggung, menghalangi jalannya. Pemuda itu berwajah rupawan, atau mungkin lembut, tetapi temperamennya membuat orang-orang merasa seperti sedang memandang gunung. Saat pertama kali melihatnya, ia bahkan berilusi bahwa yang menghalangi jalannya bukanlah seseorang, melainkan gunung yang tak tergapai. Kegelapan bisa menyembunyikan terlalu banyak detail. Jika ia bisa melihat mata anak laki-laki itu, ia mungkin bisa langsung membuat pilihan yang cerdas. Sayangnya, ia tidak bisa melihat dengan jelas dan hanya bisa mengumpulkan informasi berdasarkan perasaan yang samar-samar. Napas He Yuanzheng teratur, tetapi detak jantungnya jauh lebih cepat dari biasanya, matanya dipenuhi kegembiraan. Mengapa ia melarikan diri dari orang-orang yang melindunginya karena itu bukanlah kehidupan yang ia inginkan. Seperti ayahnya, ia ingin berkeliling dunia dan bertemu orang-orang hebat. Inilah impiannya. Tak peduli masa depannya penuh duri atau bunga, dia akan terus maju. Di puncak Qianqi, ia menemukan perasaannya sendiri untuk pertama kalinya. Sebelum operasi ini, Su Tang juga memanggilnya, dan mereka berdiskusi bersama bahwa pria bernama Xie Buqiong berani menerima tugas itu meskipun ia tahu ada dua guru besar di sini. Tampaknya ia memiliki kemampuan tertentu dan tidak mudah dihadapi. Selama pertemuan itu, He Yuanzheng beberapa kali terhanyut. Ia seakan membayangkan dirinya sebagai seorang anak kecil, duduk di pelukan ayahnya, menyaksikan ayah dan teman-temannya berpesta. Ia tak tahu berapa banyak peristiwa dahsyat yang telah terjadi setelah pesta tersebut. Ia bisa memerintah negara dan membalaskan dendam musuh-musuhnya. Betapa bebas dan mudahnya hal itu. Ayahnya telah melakukannya, dan kini gilirannya. Di rumah, tidak peduli berapa banyak pembantu yang mematuhi perintahnya, itu jauh lebih rendah daripada perasaan merencanakan hal-hal besar bersama teman-temannya, karena saat ini, dia merasa telah mencapai puncak ayahnya. Ya, itu konspirasi. Melihat target terparkir di depannya, setiap sel dalam tubuh He Yuanzheng bersorak dan melompat, tetapi teknik spiritual yang dipraktikkannya sangat istimewa, jadi tidak peduli seberapa bersemangatnya dia bisa tetap tenang. Bayangan hitam itu menarik napas panjang, berbalik dan berjalan kembali, tetapi setelah hanya 2 langkah, dia melihat orang lain menghalangi jalan. Bayangan hitam itu melihat orang lain tersenyum, senyum yang sangat lembut. Namun, He Yuanzheng membelakangi bulan, dan lekuk tubuhnya tersembunyi oleh kegelapan, sementara Su Tang menghadap cahaya bulan, sehingga bayangan hitam itu dapat dengan jelas melihat ketidakpedulian di mata Su Tang. Otot-otot di sudut mata bayangan itu berkedut sedikit. Kehidupannya telah memberinya intuisi, dan ia langsung merasakan bahaya. Kalau saja tangannya tidak berlumuran darah, matanya tidak akan sedingin ini. Bayangan hitam itu perlahan berbalik ke samping dan melihat ke arah jalan lain, di mana ia melihat seorang perempuan berusia awal 20-an memegang cambuk panjang. Ketiga jalan itu diblokir. Aku kesulitan memahami ini. Bayangan hitam itu terbatuk. Tuan Gu tidak punya alasan untuk menginginkanku mati. Itu tidak akan ada gunanya baginya. Aku tidak bilang Tuan Gu ingin kau mati, kata Su Tang perlahan. Lalu siapakah kamu, tanya bayangan hitam itu. Kau menerima misi itu, tapi kau bahkan tidak tahu siapa kami, tanya Su Tang. Tatapan bayangan itu melirik puncak Qianqi yang tak jauh dari sana, lalu ia mendesah, saya merasa Tuan Gu suka menunda-nunda pekerjaan, dan itu mungkin buruk. Seperti dugaan saya, semuanya, bisakah kita berdiskusi? Apa yang ingin kamu bicarakan? Su Tang tersenyum. Aku akan berpura-pura tidak menerima misi ini. Beri aku jalan keluar, dan aku akan segera meninggalkan kota bulan gelap. Apakah latar belakang keluargamu berasal dari sumber yang baik, tanya Su Tang sambil tersenyum. Latar belakang keluarga apa hubungannya yang kubicarakan ini dengan latar belakang keluarga? Bayangan hitam itu bingung. Orang-orang dengan latar belakang keluarga baik-baik cenderung egois, kata Su Tang.
Kami berutang sesuatu padamu, kau bisa datang dan pergi sesuka hati. Aku menghabiskan 2000 koin emas untuk mendapatkan informasi tentangmu. Kalau kau membiarkanmu pergi begitu saja, bukankah itu buang-buang uang? Ini masalah kecil, aku bisa menggantinya, kata bayangan hitam itu buru-buru. Kupikir kau kelas 1, tapi sekarang sepertinya kau paling banter kelas 3. Sutang menggelengkan kepala dan berkata, uang bukan masalahnya, sikap adalah kuncinya. Apa kau tidak mengerti ini? Lalu apa yang kau inginkan dariku, tanya bayangan itu. Jangan bicara omong kosong, kata He Yuanzheng melangkah maju dan berteriak keras. Ini pertama kalinya ia menghadapi pertempuran sungguhan, dan ia jelas tidak ingin berdamai. Tuan, jangan percaya kebohongannya. Suara baulan terdengar, Wu Zhengxiu berkata bahwa Xie Buqiong ini selalu tidak punya dasar dalam setiap tindakannya. Keluarga Ye dari kota Jingtao, saat diserang monster laut, berjuang mati-matian untuk melindungi nyawa penduduk kota. Ia terluka parah dan kehilangan semua kultivasinya. Akibatnya, keluarga Ye mendapatkan rasa hormat dari seluruh kota. Salah satu musuhnya memanfaatkan kesempatan itu untuk menambah penghinaan atas luka, tetapi tidak ada yang mau menerima misi tersebut. Bahkan menara Wanghai kota Jingtao menolak untuk membuka gerbangnya. Xie Buqiong inilah, yang haus akan hadiah, yang telah mencelakai keluarga Ye. Kau dengar itu, kata Su Tang sambil tersenyum, karakter adalah sesuatu yang perlu diakumulasikan. Jangan anggap itu tidak berguna. Mungkin itu akan menyelamatkan hidupmu suatu hari nanti. Hehe, suara bayangan itu berubah suram. Apakah ini tidak bisa dinegosiasikan? Sebelum ia selesai berbicara, sebuah bayangan hitam tiba-tiba menyerbu ke arah Mei Fei. Mei Fei sudah siap dan segera menyerbu, mengaktifkan kekuatan spiritualnya, mengangkat tangannya, dan mencambuk dada bayangan hitam itu. Cambuk Mei Fei panjangnya lebih dari 10 meter, dengan jangkauan serang yang sangat luas. Terlepas dari pengalaman bertarungnya, kemajuannya nyata. Ledakan kekuatan spiritual yang tiba-tiba memungkinkan bayangan hitam itu langsung menyimpulkan bahwa wanita ini tak terkalahkan. Bayangan hitam itu kemudian berbalik dan menukik ke arah He Yuanzheng bagai elang. Ia mengeluarkan busur panjang yang sangat tipis dan ramping dari punggungnya. Sesaat kemudian, tali busur bergetar dan cahaya hijau melesat keluar. Cahaya hijau itu kemudian terbelah, satu menjadi dua, dua menjadi empat, dan dalam sekejap berubah menjadi hujan cahaya, melesat ke arah He Yuanzheng, menyelimuti seluruh tubuh He Yuanzheng dengan cahaya panah. Mata He Yuanzheng berbinar. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya, lalu mengayunkannya ke depan, bergumam, berdirilah seperti gunung. Bum, hujan sinar cahaya pecah bagai gelembung dalam sekejap, dan udara di sekitarnya benar-benar terdorong oleh kekuatan tinju itu, melonjak dan bersiul. Untuk sesaat, bayangan hitam yang terbang ke depan tanpa sadar berhenti di udara, dan angin kencang menarik rambutnya lurus. Bagaimana mungkin bayangan itu menampakkan ekspresi ngeri? Fluktuasi kekuatan spiritual yang dilepaskan pemuda itu jauh melebihi wanita itu. Dia ingin berbalik dan memilih pasangan lain, tetapi sudah terlambat. Bergemuruh bagai lautan, sosok He Yuanzheng melesat maju, dan tekanan tak terlihat bergulung-gulung bagai air pasang. Mereka yang dekat dapat merasakan tekanan yang luar biasa, dan mereka yang jauh juga dapat melihat pemandangan yang menakjubkan. Debu dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya bergulung di atas tubuh He Yuanzheng dan beterbangan ke udara. Kemanapun ia lewat, pintu-pintu halaman yang setengah tertutup itu terbuka satu demi satu, dan pintu-pintu yang terkunci bergetar, menimbulkan serangkaian suara dentuman. Jika berteriak berhasil, bayangan hitam itu pasti akan berteriak sekuat tenaga. Ia tak pernah menyangka seorang anak muda bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Bayangan hitam itu segera berubah arah dan menabrak sebuah halaman kecil. Kecepatannya begitu cepat sehingga tinju He Yuanzheng meleset. Namun, pintu halaman itu hancur berkeping-keping. Kekuatan pukulan ini cukup untuk menghancurkan seekor gajah menjadi genangan darah dan lumpur. Bayangan hitam itu bahkan tidak berani menoleh dan langsung menyerbu masuk ke dalam ruangan. Sosok He Yuanzheng melayang ke udara, dan tinjunya terayun ke arah belakang bayangan hitam. Boom, setelah pukulan itu, pintu persegi panjang itu berubah menjadi lingkaran, dan pukulan itu melesat menembus ruangan, membuat lubang besar di dinding di sisi lainnya. Batu bata dan batu yang pecah berhamburan keluar seperti hujan badai, menghantam dinding belakang dan menimbulkan suara berderak. Su Tang dan Mei Fei, yang berada di kedua sisi, tercengang. Teknik spiritual macam apa yang dipraktikkan anak itu, bagaimana bisa begitu kuat? Setelah bayangan hitam itu memasuki ruangan, ia menjadi sunyi, seolah-olah ia juga ketakutan oleh pukulan itu. He Yuanzheng bangkit secara diagonal, terbang di atas atap, dan kemudian mengayunkan tinjunya ke bawah. Bum-bum, atap rumah hancur akibat kekuatan pukulan itu dan runtuh. Dinding di kedua sisi masih berdiri, tetapi bagian tengah rumah telah berubah menjadi reruntuhan. Bayangan hitam itu tiba-tiba berjuang untuk melompat keluar dari reruntuhan dan terbang menjauh. Ia sama sekali tidak berniat melawan dan hanya ingin melarikan diri.
Itu bukan salahnya. Kebanyakan praktisi tingkat Grandmaster atau bahkan Grandmaster sekalipun akan kehilangan semangat juang mereka setelah melihat kekuatan pukulan yang begitu dahsyat. He Yuanzheng mengejar dari belakang, terus-menerus melepaskan pukulan. Bayangan hitam itu berlari sangat cepat, tetapi ia tidak berani terbang ke udara, karena ia tahu pertarungan akan berakhir jika ia terkena pukulan. He Yuanzheng melancarkan lebih dari selusin pukulan berturut-turut, dan 3 atau 4 rumah lainnya hancur tanpa jejak. Kemudian He Yuanzheng tiba-tiba berhenti. Su Tang dan Mei Fei juga tidak bergerak. He Yuanzheng memperhatikan sosok hitam itu melarikan diri dan buru-buru berteriak, "Tuan Su, mengapa Anda tidak mengejarnya?" "Dia tidak bisa melarikan diri," tanya Su Tang Yu sambil tersenyum, "mengapa kamu tidak mengejarnya?" "Aku perlu istirahat sebentar, hanya sebentar," kata He Yuanzheng serius. Su Tang memegang dahinya dengan tangan. Ia mengerti bahwa itu karena kekuatan spiritualnya menghilang terlalu cepat, sehingga He Yuanzheng perlu bernapas sebentar untuk memulihkan diri. Su Tang sudah merasa aneh. Seorang Grandmaster di usia 15 tahun sudah cukup mengejutkan, tetapi kekuatan tempur yang dilepaskan He Yuanzheng sebenarnya sedikit lebih unggul daripada seorang Grandmaster. Meruntuhkan rumah bukanlah apa-apa, masalahnya adalah pukulan He Yuanzheng berjarak lebih dari 10 meter dari rumah, hanya mengandalkan angin dari tinjunya. Ini bukan kemampuan yang bisa dimiliki oleh seorang Grandmaster biasa. Sekarang He Yuanzheng perlu istirahat, Su Tang sedikit mengerti. He Yuanzheng sedang berlatih teknik spiritual yang sangat istimewa yang dapat melepaskan kekuatan spiritualnya dengan cepat dalam waktu yang sangat singkat. Semakin banyak kekuatan spiritual yang ia konsumsi, semakin kuat pula daya mematikannya. Setelah Su Tang meninggalkan Xiao Linbao, ia mengalami banyak pertempuran sengit dan penglihatannya membaik secara alami. Ia menemukan bahwa He Yuanzheng dan Mei Fei memiliki kelemahan yang sama. Orang-orang yang mengajari mereka keterampilan spiritual seharusnya telah mengajarkan semua yang seharusnya mereka miliki, tetapi mereka kurang pengalaman praktis dan tidak mampu mengembangkan gaya dan keterampilan unik mereka sendiri. Bayangan hitam itu melesat maju dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa tarikan napas, ia menoleh dan melihat ke belakang. Sosok Su Tang dan yang lainnya telah menghilang di kegelapan malam. Tiba-tiba ia berbalik dan mendarat di sebuah halaman. Ia bersembunyi di semak-semak, menahan napas, dan menunggu dalam diam. Ketika para praktisi hebat saling berhadapan, mengalahkan lawan memang mudah, tetapi memburu dan menghabisinya relatif jauh lebih sulit. Semakin tinggi ranah dan semakin dalam kekuatan spiritualnya, semakin sulit pula. Terutama setelah mencapai batas kecepatan tertentu, kehilangan konsentrasi sesaat dapat menyebabkan seseorang kehilangan jejak lawannya. Bayangkan orang yang melarikan diri itu berpura-pura, membuat pengejarnya terlempar ke arah yang salah. Bagi orang biasa, penyimpangan itu hanya akan menambah jarak beberapa meter atau bahkan belasan meter, dan mereka bisa saja berbalik dan mengejar lagi. Namun, seorang kultivator hebat akan langsung terbang jauh, dan saat mereka bisa menyeimbangkan diri dan menoleh, lawannya akan menjadi titik hitam kecil. Oleh karena itu, ada lelucon di dunia kultivasi bahwa selama seorang kultivator tingkat leluhur besar tidak ingin mati, sulit bagi orang lain untuk menghabisinya, kecuali dia punya alasan untuk bertarung sampai mati. Dengan kata lain, jika Anda tidak melakukan hal-hal bodoh, Anda tidak akan mati. Tentu saja, ketika praktisi mengedarkan kekuatan spiritual dan terbang dengan cepat, fluktuasi kekuatan spiritual akan dihasilkan, tetapi penyebaran fluktuasi kekuatan spiritual juga membutuhkan waktu. Konon, kecepatan beberapa praktisi hebat bahkan lebih cepat daripada penyebaran kekuatan spiritual. Pada tahap itu, penginderaan tidak lagi berarti. Saat Anda merasakan fluktuasi yang dipancarkan oleh pihak lain, serangan tersebut telah mengenai tubuh Anda. Bayangan hitam itu tahu bahwa ia harus terus melarikan diri ke depan, semakin jauh semakin baik, tetapi ia pergi ke arah yang salah. Puncak Qianqi ada di depannya. Ia tidak pernah menyangka Su Tang dan yang lainnya begitu kuat. Ia juga merasa sedikit takut dengan puncak Qianqi yang gelap, jadi ia tidak berani bergerak maju dan hanya bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Di udara, seekor ngengat berputar-putar dengan tenang. Makhluk itu mungil. Ia mempertahankan tinggi tertentu dan tubuhnya sangat kecil. Dari bawah, orang akan mengiranya seekor ngengat. Sosok Su Tang melayang dari jauh dan tiba-tiba melayang secara diagonal di atas halaman, sementara Xiao Butian perlahan terbang turun dan mendarat di atas tembok. Su Tang mengikutinya dan mendarat, kakinya menyentuh lempengan batu di jalan, dengan busur panjang di tangannya. Ia sudah lama tidak menggunakan busur tangisan malam. Su Tang hanya dipisahkan oleh dinding dari bayangan hitam itu. Ia perlahan membuka busur panjangnya dan membidik bayangan hitam itu melalui dinding. Namun, bayangan hitam itu tidak dapat melihat apapun, melainkan hanya merasakan fluktuasi kekuatan spiritual Su Tang yang semakin intens. Sayangnya, ia berpikir bahwa Su Tang tidak mungkin menemukan tempat persembunyiannya, jadi ia tetap berjongkok di rerumputan tanpa bergerak.
Si kecil menjulurkan kepalanya dari dinding dan memandang semak-semak di depannya dengan rasa ingin tahu, sambil menggoyangkan cambuk kecil di tangannya perlahan-lahan. Su Tang membuka busur tangisan malam, berhenti sebentar, lalu aliran energi melesat keluar. Boom, sebuah lubang besar meledak di dinding, dan energinya terus bergerak maju, disertai teriakan tajam, dan terbang menuju semak-semak. Bayangan hitam itu terkejut dan langsung jatuh ke samping, tetapi jarak garis lurus antara kedua orang itu kurang dari 10 meter, dan kecepatan energi terbangnya sangat cepat, dan bola darah tiba-tiba muncul di lengan kiri bayangan hitam itu. Su Tang membuka busur tangisan malam lagi. Bayangan hitam itu hendak melompat, tetapi tiba-tiba mendapati semak-semak di sekitarnya menggeliat seperti ular dan melilit tubuhnya. Ia merasa ngeri dan berjuang mati-matian dengan sekuat tenaga. Bang, 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 ranting-rantingnya patah satu demi satu. Lagi pula, dia seorang Grandmaster, dan semak-semak yang dimanipulasi si kecil dengan tergesa-gesa tidak cukup kuat untuk menjebak bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu melompat dengan sekuat tenaga lagi, dan energi yang ditembakkan Su Tang menyapu pinggang bayangan hitam itu. Saat Su Tang membuka busur tangisan malam untuk ketiga kalinya, bayangan hitam telah naik ke atap, tetapi pada saat ini, He Yuanzheng, yang berpakaian hitam, telah melesat dari kejauhan. Bayangan itu berhenti, jari-jari kakinya mengetuk-ngetuk atap. Ia siap menunggu He Yuanzheng melancarkan pukulan sebelum menghindar. Karena pukulan He Yuanzheng sangat kuat dan mencakup area yang luas, kemungkinan besar ia akan menjadi sasaran di udara. Benar saja, He Yuanzheng melancarkan pukulan dari kejauhan, dan bayangan hitam itu mencibir. Meskipun pemuda di seberangnya sangat kuat, kemampuan bertarungnya masih sangat kekanak-kanakan dan mudah dihadapi. Sebagai perbandingan, ia lebih mengkhawatirkan Su Tang di belakangnya, meskipun fluktuasi kekuatan spiritual yang dilepaskan Su Tang tidak sebaik He Yuanzheng. Itu adalah intuisi yang hampir naluriah. Bayangan hitam itu mencondongkan tubuh ke depan, dan tepat ketika ia hendak melompat keluar, ia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. He Yuanzheng mengayunkan tinjunya ke arah ini, tetapi tidak ada tekanan atau suara. Jelas itu tipuan. Bayangan hitam itu mencoba menenangkan diri, tetapi seluruh tenaganya terkuras. Ia terhuyung canggung dan jatuh ke udara. Ketika He Yuanzheng melancarkan pukulan pertamanya, ia masih berjarak lebih dari 30 meter dari bayangan itu. Ketika bayangan itu ragu-ragu, terhuyung, dan hampir jatuh ke udara, He Yuanzheng hanya berjarak kurang dari 10 meter dari bayangan itu. Kali ini, ia memusatkan pukulannya secara maksimal, lalu tiba-tiba berteriak buka. Bayangan hitam itu tak pernah menyangka bocah konyol itu baru saja belajar curang dalam sekejap mata. Tubuhnya melayang di udara, dan kecepatan menghindarnya jelas tak sebanding dengan kekuatan pukulan itu. Ia terpaksa berbalik sekuat tenaga, dengan tangan di dada. Tirai tipis muncul, menutupi seluruh tubuhnya. Boom, tirai cahaya itu hancur seketika. Bayangan hitam itu mengerang dan melesat jatuh secara diagonal seperti bola meriam. Ia jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali, lalu membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah. Teknik spiritual yang dipraktikkan He Yuanzheng sangat luar biasa. Tidak banyak orang dengan level yang sama yang mampu menangkis atau menangkis kekuatan pukulannya. Namun, teknik spiritualnya juga memiliki beberapa kekurangan. Konsumsi daya spiritualnya terlalu besar, sehingga tidak cocok untuk pertarungan jangka panjang. Sebenarnya, hal ini sangat wajar. Pukulan yang dilepaskan He Yuanzheng saat menggunakan teknik spiritual sangatlah dahsyat, dengan jangkauan serangan yang luas dan kecepatan yang tinggi. Jika ia dapat bertarung dalam waktu yang lama, maka ia telah mempraktikkan teknik spiritual yang sempurna. Namun, semua teknik spiritual di dunia memiliki kekurangannya masing-masing dan mustahil untuk mencapai kesempurnaan. Oke, teriak He Yuanzheng. Melihat Su Tang menarik busurnya, ia khawatir Su Tang akan merebut kemenangannya, jadi ia segera menerjang ke udara dan menekan ke arah bayangan hitam itu. Kali ini ia merasakan manisnya, dan kekuatan tinjunya mengembun tetapi tidak dilepaskan. Bayangan hitam itu berjuang untuk melompat, menyaksikan He Yuanzheng menekan dari udara, dengan tangan kanannya terangkat, siap untuk meninju kapan saja, dan dia tidak dapat menahan erangan dalam hatinya. Tuan Gu dari Menara Tianji dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa ada dua guru besar di puncak Qianqi, dan dia berani mengambil tugas itu. Di satu sisi, dia menginginkan 20 pil transformasi, dan di sisi lain, dia percaya diri. Bukan karena dia begitu kuat, tetapi karena musuh berada di tempat terbuka dan dia berada di tempat gelap. Semua kultivasinya bertumpu pada busur cepat itu, yang cocok untuk serangan jarak jauh. Selama dia bisa menunggu dengan sabar, akan selalu ada kesempatan. Kini menghadapi pengepungan 3 orang, ia tampak sudah mencapai batasnya dan tidak mempunyai peluang untuk menang sama sekali. He Yuanzheng masih terbang maju, semakin dekat ke bayangan hitam itu. Dalam sekejap mata, mereka hampir bertabrakan. Bayangan hitam itu melompat tak berdaya. Saat bayangan hitam itu melompat, He Yuanzheng melancarkan pukulan.
Bayangan hitam itu terpaksa menahan tirai cahaya lain, lalu terhempas lagi. Bayangan gelap itu menampakkan raut putus asa, karena ia melihat Su Tang berdiri di sana sambil tersenyum, dan wanita yang memegang cambuk panjang itu berputar di belakangnya, tak satu pun dari mereka berniat untuk campur tangan. Apa kau memaksaku menjadi rekan tanding pemuda itu? Sebuah pikiran terlintas di benak bayangan itu, dan sesaat kemudian, ia sudah tersungkur di jalan. Ia berguling-guling di tanah dan memaksakan diri menelan darah yang menggenang di tenggorokannya. Ia tak ingin terlihat terlalu malu. Lalu ia menoleh tajam ke arah Su Tang dan berkata dengan suara serak, "Tuan, apa kau benar-benar ingin menghabisi kami semua?" "Pertama, aku tidak bisa mempercayaimu," kata Su Tang dengan tenang. "Kedua, saudaraku adalah rahasia terbesar puncak Qianqi. Jika aku melepaskanmu, orang lain mungkin akan tahu detail puncak Qianqi kita." He Yuanzheng tampak serius, tetapi sudut mulutnya sedikit melengkung tak terkendali. Tentu saja, kartu as tidak bisa dibocorkan begitu saja. He Yuanzheng memahami prinsip ini. Sebenarnya, ia telah mendengar pujian dan sanjungan dari banyak orang, termasuk saudara perempuannya yang bergantung padanya untuk bertahan hidup, dan para pelayan di rumah, tetapi yang pertama melakukannya karena mereka menyayanginya, dan yang kedua karena ia adalah tuannya. Terlebih lagi, keluarga itu telah berada dalam situasi yang sulit selama beberapa tahun terakhir, dan saudara perempuannya telah menyembunyikannya di bawah sayapnya seperti induk ayam tua, dan ia tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan dunia luar. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar kata-kata pujian dari seorang teman, dan ia sangat bahagia. Haha, oke. Bayangan hitam itu menarik napas panjang, lalu mengangkat tangannya, menarik busur panjang, dan membidik He Yuanzheng di udara. Bayangan hitam itu memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat, dan jelas bahwa ia akan bertarung. Sebuah anak panah yang memancarkan cahaya hijau dengan cepat mengembang. Hanya dalam 2 tarikan napas, cahaya hijau itu telah mengembun menjadi anak panah raksasa sepanjang 7 atau 8 meter. Saat panah raksasa itu terbentuk, darah terus mengucur dari sudut mulut bayangan hitam itu. Setelah menerima 2 pukulan, bayangan hitam itu telah menderita luka dalam yang parah, dan kini semua lukanya kambuh, tetapi ia tidak peduli dengan apapun. Tidak bisa mengalahkan, tidak bisa melarikan diri, maka hanya bisa bertarung. "Tuan Su, biarkan aku yang melakukannya," kata He Yuanzheng dengan suara berat, "ini anak panah terakhirnya. Beri dia kesempatan dan jangan biarkan dia pergi dengan penyesalan." Ekspresi Su Tang agak aneh, lalu ia perlahan menyingkirkan busur tangisan malam. Jika itu orang lain, ia pasti akan memberi mereka pelajaran. Di dunia kultivasi, pemenang adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Kesempatan sudah sepantasnya membiarkan semua musuh tak berpeluang. Namun, Gu Suifeng berulang kali mengatakan kepadanya untuk mempertahankan citra mulia sebagai orang yang hebat dan sempurna di hadapan He Yuanzheng, jadi dia tidak dapat mengucapkan kata-kata itu. He Yuanzheng juga mengumpulkan kekuatan di tinjunya, dan tatapan mereka terkunci satu sama lain. Bayangan hitam itu tersenyum sedih, melepaskan tangannya, dan anak panah raksasa itu melesat keluar. He Yuanzheng pun memukul dengan sekuat tenaga. Boom, anak panah raksasa itu mulai dari kepala panah dan berubah menjadi kepingan cahaya yang beterbangan. Sesaat kemudian, kekuatan tinju itu menghancurkan seluruh anak panah dari awal hingga akhir, lalu mengenai bayangan hitam itu. Busur panjang itu terguncang menjadi puing-puing beterbangan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan bayangan hitam sebagai pusatnya, tanah di sekitarnya tiba-tiba runtuh 1 inci. Potongan-potongan lempengan batu hancur. Di bawah hantaman kekuatan yang dahsyat itu, pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Bayangan hitam itu telah hancur berkeping-keping menjadi genangan lumpur akibat kekuatan pukulan itu. Setidaknya selusin serpihan tulang di tubuhnya telah menembus otot, kulit, dan pakaiannya, mencuat keluar. Darah menggumpal menjadi ular-ular kecil, meliuk-liuk dan mengalir ke celah-celah lempengan batu. Su Tang tertegun sejenak, lalu berbisik, "Mei Fei, pergi periksa dia." Saat matahari terbit, kematian Xie Buqiong tidak menarik perhatian di kota bulan gelap. Situasinya begitu kacau sekarang sehingga beberapa kematian tidak berarti apa-apa. Orang-orang yang melewati medan perang paling-paling hanya akan terkejut dengan jejak yang tertinggal. Di Menara Tianji, Tuan Gu bangun pagi seperti biasa dan membolak-balik buku sambil sarapan. Ini sudah menjadi kebiasaannya. Ia membaca sambil makan agar bisa menikmati makanan dan membaca dengan nyaman. Seorang pria parubaya masuk dengan cepat dari pintu. Melihat Tuan Gu sedang sarapan, ia ragu sejenak, karena Tuan Gu selalu benci diganggu saat sedang tidur atau makan. Namun, karena masalahnya sangat penting, lelaki parubaya itu ragu sejenak, lalu masuk dan berkata dengan lembut, "Salam, Guru." Tuan Gu mengangkat kepalanya, wajahnya agak muram. Ini tidak ada hubungannya dengan pria parubaya itu. Anak tunggalnya diserang secara misterius oleh seseorang, dan pembunuhnya belum ditemukan hingga kini. Rasa sakit melihat seorang anak muda meninggal tak terlukiskan dengan kata-kata. Terlebih lagi,
situasi saat ini sangat berbahaya. Dia harus menghibur diri dan menyelesaikan tugas-tugas di Menara Tianji. Ziyong, ada yang ingin kau bicarakan denganku, tanya Tuan Gu dengan suara pelan. Tuan, sesuatu telah terjadi, kata pria parubaya itu, Xie Buqiong, pria yang kami undang dari kota Jingtao, terbunuh di dekat Island. Oh, Tuan Gu tertegun, matanya tidak menunjukkan kesedihan atau kegembiraan, dan mustahil untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Juga, Wan Jiaren hilang. Pria parubaya itu berkata, Tuan, saya sudah lama mengatakan bahwa Wan Jiaren memiliki hubungan dekat dengan Wu Zhengxiu di rumah keluarga Huai dan tidak boleh digunakan kembali. Dan sekarang sesuatu telah terjadi. Saya yakin kematian Xie Buqiong pasti ada hubungannya dengan Wan Jiaren. Tuan Gu terdiam cukup lama, lalu mendesah, Ziyong, Xiaoxi sudah tiada, dan suatu hari nanti, aku juga akan tiada. Kau harus meneruskan warisan Menara Tianji, jadi ada beberapa hal yang perlu kau pikirkan baik-baik. Kau tidak bisa hanya melihat permukaannya saja dan mengabaikan bagian dalamnya. Tuan pria parubaya itu tiba-tiba terkejut ketika mendengar Tuan Gu mengatakan bahwa ia akan menyerahkan Menara Tianji kepadanya di masa depan. Aku. Di kota Jingtao, Xie Buqiong bukanlah yang terkuat. Tahukah kau kenapa aku harus membayar mahal untuk menemukannya? Tuan Gu mengganti topik. Pria parubaya itu menenangkan diri, mengerutkan kening, dan merenung cukup lama sebelum dengan ragu berkata, apakah karena Xie Buqiong memiliki tekad yang kuat untuk tidak menyerah sampai ia mencapai tujuannya? Apa gunanya bersikap kejam? Tuan Gu menggelengkan kepalanya. Begini, aku sudah mengoleksi selama bertahun-tahun, tapi aku hanya punya 11 pil transformasi. Pria parubaya itu tertegun. Tapi kau sedang berbicara dengan Xie Buqiong itu. Bukankah kau menawarkan 20 pil transformasi agar dia bertindak? Ya, tapi saya tidak punya sebanyak itu, kata Tuan Gu. Pria parubaya itu menatap kosong ke arah Tuan Gu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Xie Buqiong bukanlah orang yang bisa diremehkan. Jika Menara Tianji ingin gagal bayar, ia pasti akan terus mengganggunya. Meskipun Tuan Gu sangat sedih kehilangan putranya, ia seharusnya tidak mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Terlebih lagi, kredibilitas adalah hal terpenting dalam bisnis ini. Kota Bulan Gelap memiliki puluhan ribu prajurit pengembara. Mereka selalu menggunakan Menara Tianji sebagai tempat berkumpul. Keluarga Huai dan Ding telah mencoba membuka menara terpisah untuk bersaing dengan Tuan Gu dalam bisnis, tetapi akhirnya gagal. Tuan Gu sangat dapat dipercaya. Jika hal seperti itu terbongkar, niscaya akan berdampak negatif pada masa depan Menara Tianji. Bahwa Tuan Su tidak bermoral. Mungkin dia terlalu muda dan segalanya berjalan lancar, jadi dia orang gila yang sombong. Atau mungkin dia punya latar belakang yang kuat dan sama sekali tidak menganggap serius Kota Bulan Gelap. Tuan Gu berkata perlahan, kalau dia hanya orang gila, maka mengalahkannya tidak akan berarti apa-apa. Kalau dia punya latar belakang yang kuat, membuat masalah akan membawa bencana bagi Menara Tianji. Tapi aku tidak tahan melihatnya menguasai jalur spiritual. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan saat ini? Pria parubaya itu mendengarkan dan berpikir dengan saksama. Ia tahu Tuan Gu ingin memberinya nasihat. Jadi, Tuan mengundang Xie Buqiong dari kota Jingtao dengan begitu kalau Xie Buqiong menghabisi Tuan Su, itu tidak ada hubungannya dengan kita ngomong-ngomong, itulah mengapa Tuan meminta Wan Jiaren pergi ke kota Jingtao. Kalau terjadi apa-apa, kita tinggal singkirkan Wan Jiaren dan tolak. Tidak akan ada yang punya alasan untuk mengganggu kita, kata pria parubaya itu. Kau hanya tahu satu sisi cerita. Tatapan Tuan Gu sedikit kecewa. Aku hanya bilang, Qian Qifeng, aku tidak bisa bergerak, setidaknya tidak sendirian. Dan, dengan posisiku, kau seharusnya tahu bagaimana menggunakan usaha seminimal mungkin untuk mencapai hal-hal terbesar. Jadi aku memilih Xie Buqiong. Tuan Gu melanjutkan, membiarkan Xie Buqiong datang ke sini hanya akan berujung pada dua kemungkinan. Dia gagal atau dibunuh oleh orang-orang dari puncak Qianqi. Dengan begitu, aku tidak akan kehilangan apapun. Lupakan soal 20 pil transformasi itu, bahkan jika itu 40, aku tidak berani menyetujuinya. Lagi pula Xie Buqiong tidak akan mendapatkan apapun. Hasil lainnya adalah dia menyingkirkan Tuan Su, kata Tuan Gu. Maka puncak Qianqi akan menjadi milikku. Namun, situasinya berbeda dari sebelumnya. Keluarga Chen, keluarga Ding, dan grup Nuhai berhasil memberikan puncak Qianqi kepada kami dan tidak melawan kami karena urat spiritualnya belum muncul. Sekarang setelah urat spiritualnya muncul, mereka tak bisa menahan diri. Tahukah kau apa yang harus kita lakukan? Ambil inisiatif dan usulkan agar kita berempat bersama-sama menduduki puncak Qianqi. Apa pria parubaya itu terkejut? Tidak mengerti. Tuan Gu mendesah pelan. Karena mereka tidak mau mundur, siapapun yang menduduki puncak Qianqi terlebih dahulu akan menjadi sasaran kritik publik. Daripada konfrontasi di masa depan, lebih baik cari mereka dan minta mereka membayar biaya pendudukan tanah. Biayanya tidak akan banyak.
Masing-masing dari 3 keluarga akan memberi saya 15 pil transformasi. Jika mereka tidak punya, mereka bisa menggunakan yang lain untuk menggantinya. Dengan cara ini, saya bisa memberi Xie Buqiong 20 pil. Saya tidak hanya akan menduduki puncak Qianqi, tetapi saya juga akan mendapatkan 25 pil transformasi secara gratis. Kita harus berpikir jangka panjang, kata Tuan Gu. Mereka awalnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki Tousan Strain Peaks. Sayalah yang berinisiatif untuk mencari kerja sama. Jadi, setelah keluarga Huai, siapa yang akan menjadi keluarga paling berkuasa di kota bulan gelap lagi pula? Saya pemilik tunggal, dan mereka hanyalah penyewa yang membayar sewa. Kecil kemungkinan mereka akan menolak permintaan saya. Tuan, Anda sungguh bijaksana. Pria parubaya itu berkata dengan yakin, menyadari betapa berharganya hadiah yang tersembunyi di dalamnya. Sayang sekali Xie Buqiong gagal. Tuan, haruskah kita mencarinya lagi? Tidak perlu, kata Tuan Guda. Lagi pula, Xie Buqiong adalah anggota keluarga Xie. Kematiannya tidak akan sia-sia. Karena itulah aku harus menemukannya. Di atas meja di ruang kerja ada surat yang kutulis untuk keluarga Xie. Segera cari orang yang bisa diandalkan untuk mengantarkan surat itu kepada keluarga Xie di Wushan. Pria parubaya itu berdiri di sana sejenak, seolah terbangun dari mimpi, lalu bergegas menuju pintu dalam 2 langkah. Setelah pria parubaya itu menghilang, Tuan Guda tak bisa lagi menyembunyikan kekecewaannya. Ia mendesah, tidak ada yang menindaklanjuti. Kenapa kau tidak bertanya jika keluarga Xie ingin merebut urat spiritual, bagaimana kita harus menanggapinya? Kau satu-satunya yang tersisa. Kalau kau bertanya, aku akan mengajarimu segalanya. Sayang sekali. Di sebuah hotel di kota Jingtao, seorang gadis berwajah ceria berjalan menyusuri koridor, berhenti di depan sebuah kamar, dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan putri ketiga keluarga Huai yang tampak lesu berdiri di ambang pintu. Xiao Xin, apakah kamu mulai tidak sabar? Tanya gadis berwajah ceria itu sambil tersenyum. Kenapa kau baru datang? Mata putri ketiga keluarga Huai memerah. Kukira kau sudah tidak mau bicara denganku lagi. Oh, aku tidak bisa menahannya. Gadis itu terdengar menyesal. Sepupu jauh datang kemarin, dan kakek di rumah memanggil semua saudara dan saudari dan melarang siapapun pergi. Bahkan kakek keluar untuk menjamu tamu. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Xiao Xin, apa kau benar-benar marah? Kau tidak berencana mengizinkanku masuk? Tidak. Putri ketiga keluarga Huai segera minggir, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa itu? Bahkan ayahmu pun terkejut. Ngomong-ngomong soal sepupu jauh itu, dia cukup terkenal. Dia dari keluarga Sue di Sangjing. Gadis itu berkata sambil masuk, Xiao Xin, karena kamu di sini, kenapa kamu tidak istirahat saja di sini sebentar? Aku tahu apa yang terjadi di keluargamu. Sebenarnya meskipun keluargaku menyayangiku, aku tidak punya kuasa untuk membujuk mereka agar menggunakan seluruh sumber daya keluarga mereka untuk sesuatu. Tapi, aku bisa membantumu mencari tempat tinggal, itu tidak masalah. Putri ketiga keluarga Huai menghela napas. Ia tahu apa yang dimaksud gadis itu. Ia ingin menjelaskannya kepada dirinya sendiri terlebih dahulu, agar pikirannya tenang. Ia takut jika ia mengajukan permintaan gegabah, hal itu akan menyebabkan keretakan di antara kedua belah pihak dan mereka bahkan mungkin tidak bisa berteman lagi. Kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin hidup tenang sekarang, kata wanita muda ketiga dari keluarga Huai dengan lembut. Hehe, gadis itu tertawa 2 kali. Suasana hening sejenak, lalu putri ketiga keluarga Huai dengan santai memulai percakapan. Sepupu jauhmu ini sedang apa di sini? Kakek saya telah berbaik hati kepadanya. Bulan depan adalah ulang tahun kakek saya yang ke-80. Tentu saja dia datang ke sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun, kata gadis itu. Dia hanya junior. Kakeknya tidak perlu datang sendiri untuk menjamu tamu, kan hanya karena dia dari keluarga Sue di Sangjing, kata wanita ketiga dari keluarga Huai. Kau tidak mengerti. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Di sini, hanya sedikit orang yang mengenalnya. Tapi di kota Sangjing, si gila Sue hampir menjadi nama yang dikenal luas. Dia sudah menjadi Grandmaster. Jika dia melangkah lebih jauh, dia bisa disebut Master. Dia muda dan berbakat luar biasa. Hanya masalah waktu sebelum dia menembus batas. Cek-cek saat itu, keluarga Sue di Sangjing akan semakin luar biasa, dengan 3 leluhur hebat. Grandmaster jantung putri ketiga keluarga Huai berdebar kencang. Kenapa kau memanggilnya Sue Yi si gila? Bukankah reputasinya buruk? Kau salah. Reputasinya sangat bagus. Gadis itu tertawa. Karena dia selalu ikut campur urusan orang lain, entah itu urusannya atau bukan, entah dia bisa atau tidak ikut campur. Selama dia menghadapi sesuatu, selama dia merasa itu tidak adil, dia akan ikut campur. Entah berapa banyak orang yang telah dia sakiti. Tentu saja, dia juga punya banyak teman. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Putri ketiga keluarga Huai ingin mengatakan hal bodoh seperti itu, tetapi untungnya dia bangun tepat waktu. Kau pikir dia bodoh? Ya, gadis itu tertawa dan berkata,
Tapi kakekku dan kakak laki-lakiku sempat bicara berdua saja, dan aku tak sengaja mendengarnya. Apa yang dikatakan kakekmu? Dia bilang dia tidak pernah mengerti Sui Yi. Entah dia orang yang sangat baik dan benar, atau dia orang yang sangat jahat, kata gadis itu. Putri ketiga keluarga Huai terdiam sejenak. Kamu sudah bertemu dengannya, kan apa kamu sudah bicara dengannya tentang sesuatu? Hanya gosip. Apa yang biasanya dia suka lakukan? Gadis itu tertegun dan menatap nona muda ketiga dari keluarga Huai dengan curiga. Nona muda ketiga dari keluarga Huai merasa sedikit tidak nyaman dan mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Kau ingin mendekati sepupuku dan meminta bantuannya, bisik gadis itu. Kau selalu lebih pintar dariku. Aku tahu aku tak bisa menyembunyikan trik kecil ini darimu, kata wanita ketiga dari keluarga Huai sambil tersenyum kecut. Gadis itu terdiam, duduk di kursi, berpikir dalam hati. Setelah beberapa saat, ia mendesah pelan, kita berteman, jadi aku tak bisa menghentikanmu. Tapi aku ingin memberimu nasihat. Maukah kau mendengarkan? Katamu, nona muda ketiga dari keluarga Huai juga ikut duduk. Sui Yi punya temperamen yang aneh. Sungguh, bukan hanya aku, kakekku pun tidak bisa memahaminya. Gadis itu berkata, itu cuma perasaanku, tidak ada gunanya membuang-buang waktu dengannya. Kalau kau berinteraksi dengannya dan mengungkapkan sedikit saja isi pikiranmu, dia akan langsung tahu. Memangnya kenapa kalau dia tahu aku salah? Mata putri ketiga keluarga Huai kembali memerah, air mata menggenang di pelupuk matanya. Bisnis keluargaku telah diambil alih oleh orang lain, dan adik perempuanku satu-satunya ini ketidakadilan yang harus dia tanggung. Jangan terburu-buru, dengarkan aku. Dengan rencanamu, dia bisa dengan mudah melihat bahwa kau mencoba memanfaatkannya. Apa dia masih mau membantumu? Gadis itu berkata, kalau kau cari cara lain, seharusnya efektif, tapi kau mungkin harus membayar harganya. Berapa harganya? Tanya wanita muda ketiga dari keluarga Huai dengan tergesa-gesa. Dia membawa seorang teman ke sini, Ye Fuchen, kata gadis itu. Sui Yi orang yang sangat sulit dipahami. Dia sangat tenang dalam perkataan dan tindakannya, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Sedangkan Ye Fuchen, aku tidak melihat kekurangan lain untuk saat ini, tapi dia cukup bernafsu. Di perjamuan tadi malam, matanya terus melirik kami, para saudari. Mungkin karena mempertimbangkan Sui Yi, dia tidak bersikap tidak sopan. Putri ketiga keluarga Huai menarik napas dalam-dalam dan bertanya, kapan kamu bisa mengenalkanku pada seseorang? Sudah benar-benar memutuskan. Gadis itu terkejut. Ini masalah besar. Aku harus memikirkannya. Tidak perlu terburu-buru. Mereka di sini untuk merayakan ulang tahun kakekku dan baru akan berangkat bulan depan. Tidak perlu, kata nona muda ketiga dari keluarga Huai dengan tegas. Di puncak Qianqi, Gu Suifeng berjongkok di rerumputan, memainkan tanaman herbal dengan hati-hati. Setelah mereka memasang misi dengan harga tinggi di Menara Tianji, mereka mendapatkan banyak tanaman herbal. Sayangnya, kota bulan gelap dilanda kekacauan setelahnya, dan para prajurit di kota itu tentu saja tidak punya waktu untuk menyelesaikan misi apapun. Urat-urat spiritual tidak hanya menyehatkan manusia, tetapi juga bermanfaat bagi semua makhluk hidup di dunia. Semua tanaman obat yang diperoleh dapat ditanam dan bertahan hidup. Namun, beberapa tanaman lebih menyukai kekeringan, beberapa lebih menyukai kelembapan, beberapa lebih menyukai sinar matahari, dan beberapa lebih menyukai tempat teduh. Sekaya apapun energi spiritual, ia tidak dapat menggantikan sifat alami ini. Meskipun Gu Suifeng disebut ensiklopedia oleh Sutang, dunia ini sangat besar dan ada begitu banyak industri yang tidak seorang pun dapat mencakup semuanya. Anda hanya bisa menjelajah sendiri. Beberapa herba tumbuh subur dan tumbuh tinggi hampir setiap hari, membuktikan bahwa lingkungan di sekitarnya cocok untuk pertumbuhan. Beberapa herba tumbuh sangat lambat dan tidak dapat dipindahkan, sehingga perlu dibiarkan untuk diamati secara perlahan, dan beberapa herba hampir tidak dapat bertahan hidup, jadi Anda harus mencari cara untuk memindahkannya ke tempat lain, seperti memindahkannya dari rumput ke bawah pohon, atau ke tepi mata air. Gu Suifeng memainkannya sebentar, lalu mengeluarkan buku catatan kecil dan menulis beberapa kata. Sejauh ini, ia telah mengumpulkan lebih dari 30 jenis herba, dan semuanya dicatat secara rinci. Di mata Baolan dan yang lainnya, apa yang diberikan Sutang kepada Gu Suifeng adalah pekerjaan yang sulit, tetapi bagi Gu Suifeng, inilah yang sebenarnya ia inginkan. Seperti kata pepatah, jika Anda bukan ikan, bagaimana Anda bisa tahu kegembiraan seekor ikan? Gu Suifeng menyimpan buku catatannya dan menatap langit, secercah kekhawatiran terpancar di matanya. Sutang, yang berdiri di dekatnya, menyadari keanehan Gu Suifeng dan bertanya dengan lembut, ada apa? Anturium ini terlalu rapuh. Aku sudah memindahkannya 3 kali. Sebaik apapun aku merawatnya, ia tidak tumbuh dengan baik, kata Gu Suifeng lembut. Apakah benar-benar untuk ini? Sutang tersenyum. Tentu saja, Gu Suifeng menjelaskan dengan tergesa-gesa, di antara semua herba yang kami kumpulkan, bunga Anzu adalah yang paling berharga. Bunga Anzu adalah bahan utama untuk memurnikan Zuan.
Jika kami bisa menanam bunga anzu berdaun 9, kami pasti bisa menjualnya dengan harga selangit. Su Tang tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Gu Suifeng sambil tersenyum. Jangan remehkan ramuan. Selain banyak manfaatnya bagi kita para kultivator, ramuan juga memiliki makna lain. Gu Suifeng berkata dengan tegas, misalnya, di Pengshan, menurutmu apakah para kultivator hebat itu akan menggunakan koin emas dan perak saat berdagang seringkali? Mereka berhitung dengan berbagai ramuan, yang paling mendasar adalah pil alam transformasi. Seseorang pernah berkata bahwa bahkan jika seseorang tanpa bakat atau pemahaman meminum 10.000 pil alam transformasi, ia memiliki peluang untuk dipromosikan menjadi leluhur agung. Tapi 10.000 pil alam transformasi. Gu Suifeng menghela napas dan bergumam pada dirinya sendiri, dengan kemampuan leluhur agung, bisa mengumpulkan 2 atau 300 pil saja sudah sangat kaya. 10.000 hehe. Saya tahu ratusan jenis eliksir, tetapi banyak yang digunakan untuk memperbaiki masalah mental, menyembuhkan luka, meringankan penyakit tersembunyi, detoksifikasi, menenangkan pikiran, dan sebagainya. Eliksir-eliksir itu tidak banyak membantu meningkatkan kekuatan spiritual. Eliksir yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual adalah yang paling penting dan dapat diperdagangkan, tetapi jumlahnya hanya sekitar selusin. Gu Suifeng melanjutkan, pil transformasi dan pil leluhur termasuk dalam kategori ini. Apakah Anda mengerti sekarang jika saya dapat menanam bunga anzu di seluruh padang rumput ini, Tuan Su, kita akan memenuhi syarat untuk mendirikan sekte kita sendiri. Ekspresi Su Tang tetap tidak berubah saat dia terus menatap Gu Suifeng. Baiklah, Gu Suifeng mendesah. Aku suka di sini, tapi berapa lama kita bisa menjalani hidup seperti ini ketika kota Jingtao dan bahkan yang lebih jauh lagi mengetahui bahwa urat spiritual telah tumbuh di sini, segala macam masalah akan muncul. Tuan Su, Anda mulai sedikit cemas. Aku tidak terburu-buru, kata Su Tang perlahan, aku hanya ingin mendapatkan verifikasi. Verifikasi apa? Gu Suifeng tertegun. Beberapa waktu lalu, saya pergi ke Mangshan dan bertemu dengan tetua agung dari suku yang masih hidup. Itu cukup memuaskan. Su Tang tersenyum dan berkata, saya ingat Anda dan Wen Xiang berkata bahwa kultivasi bergantung pada waktu, tempat, dan orang yang tepat. Namun, menurut tetua agung, ada syarat lain tidak pamer. Hal itu tidak terlihat dan tidak nyata, tetapi tetap ada. Tampaknya, meskipun Anda memiliki waktu, tempat, dan orang yang tepat, Anda tidak akan mampu melangkah. Apa itu? Tanya Gu Suifeng. Ini keberuntungan, kata Su Tang. Bukankah banyak jenius di dunia kultivasi yang mati sebelum waktunya itu karena mereka tidak beruntung? Katanya kekacauan sudah mulai muncul. Jika aku masih belum bisa mencapai apapun saat ini, maka aku tahu takdirku. Aku akan melepaskan ambisiku, menyingkirkan segala gangguan, dan menjadi orang baik. Tuan Gu, jangan khawatir. Setelah beberapa saat, bahkan jika leluhur agung datang sendiri, makhluk kecil ini bisa bertahan sebentar, dan kita bisa mundur melalui jalan rahasia. Tapi urat spiritual ini tidak bisa diberikan kepada orang lain, kata Gu Suifeng. Tanpa si kecil, urat-urat spiritual apa yang tersisa di sini mereka akan segera layu. Saat itu, Bao Bei masuk dari luar hutan. Gu Suifeng melihat Bao Bei dan wajahnya menunjukkan antisipasi. Ia bertanya lebih dulu, Bao Bei, apakah kamu menerima tanaman merambat yin yang dan tembakau biru? Tidak, Bao Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa yang berminat pergi ke Juexiu Ridge untuk menjalankan misi sekarang? Bukankah sudah dihapus? Tanya Gu Suifeng, kalau ditunda beberapa hari lagi, batas waktunya akan habis dan mereka harus membayar denda. Kota bulan gelap sedang kacau balau sekarang, siapa tahu Menara Tianji bisa selamat, tak ada yang peduli. Kata Bao Bei, sekalipun mereka melanggar kontrak, Menara Tianji tetap bertanggung jawab untuk menagih denda. Haruskah kita ke sana sendiri? Kita takkan bisa menemukan mereka. Gu Suifeng tampak sangat kecewa. Jika ia bisa mendapatkan yin yang dan tembakau biru, ia bisa membuat ramuan yang setidaknya bisa membuktikan kemampuannya. Meskipun Su Tang tidak pernah berkata apa-apa dan Bao Lan serta yang lainnya sangat menghormatinya, Gu Suifeng sangat bangga dan selalu ingin meraih sesuatu. Bao Bei, apakah ada yang salah? Tanya Su Tang. Zhou Xiaodong telah ditemukan dan sedang menunggunya di kaki gunung, kata Bao Bei. Biarkan dia naik, kata Su Tang. Ketika Zhou Xiaodong mengikuti Bao Bei mendaki puncak Qianqi, Su Tang sudah menunggu di ruang tamu di aula depan. Ekspresi Zhou Xiaodong agak canggung dan rumit. Ketika melihat Su Tang, ia menyapa dengan hormat, halo, Tuan Su. Silakan duduk. Su Tang menunjuk ke sebuah kursi di samping. Zhou Xiaodong duduk di kursi, ragu-ragu sejenak, dan bertanya lebih dulu, saya ingin tahu apakah Tuan Su sedang mencari saya. Su Tang tersenyum dan berkata, terakhir kali, terima kasih telah memperkenalkan kami pada bisnis yang bagus, saya belum mengungkapkan rasa terima kasih saya. Ekspresi Zhou Xiaodong menjadi semakin rumit, dan dia bergumam, Tuan Su terlalu sopan. Saya juga baik hati saat itu, tapi saya tidak menyangka.
Su Tang tersenyum dan berkata, jujur saja. Kau tahu, kita semua orang luar dan tidak tahu banyak tentang kota bulan gelap. Ada banyak kesulitan dalam melakukan sesuatu, jadi aku butuh bantuanmu. Beberapa hari yang lalu, aku bertanya tentangmu. Kudengar kau anggota Aliansi Prajurit Surgawi. Apakah kakak tertuamu Komandan Aliansi Prajurit Surgawi? Ya, Zhou Xiaodong mengangguk. Saya ingin tahu apa yang Tuan Su ingin kita lakukan. Kota bulan gelap sedang kacau balau sekarang, jadi kalian tidak bisa menjalankan misi. Kalian semua bersembunyi di distrik utara, kan? Su Tang berhenti sejenak. Tapi, kenapa kalian tidak datang ke sini? Ada cukup banyak rumah kosong di kaki puncak Qianqi. Kalian akan bertanggung jawab atas keamanan perimeter luar. Bentuk beberapa tim patroli dan bergantian berpatroli di sepanjang puncak Qianqi. Selalu ada orang-orang nekat yang mencoba mendapatkan keuntungan di puncak Qianqi. Dengan kalian di sini, kalian bisa menghalangi mereka. Zhou Xiaodong mengerutkan kening dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Ada dua cara untuk bekerja sama, kau bisa memilih. Su Tang berkata, yang pertama, aku mempekerjakanmu. Soal komisi, jangan khawatir, aku pasti akan memuaskanmu. Yang kedua, kau bergabung dengan puncak Qianqi. Kau bisa melakukan apa yang perlu kau lakukan seperti biasa. Aku tidak akan ikut campur. Jika kau mendapat masalah, aku bisa membantumu menyelesaikannya. Selain itu, urat spiritual puncak Qianqi terbuka untukmu. Kau bisa datang kapanpun kau mau berlatih. Tuan Su, apakah Anda benar-benar mempercayai kami? Tanya Zhou Xiaodong sambil tersenyum kecut. Sepertinya kita harus menjelaskannya, kalau tidak, kau pasti akan bimbang. Su Tang tersenyum dan berkata, aku tahu kau berterima kasih kepada keluarga Huai. Ketika keluarga Huai mengalami masa sulit, semua orang khawatir akan terlibat dan memutuskan hubungan dengan keluarga Huai, tetapi kaulah satu-satunya yang masih memikirkan bagaimana membantu anak-anak yatim keluarga Huai keluar dari kesulitan mereka. Zhou Xiaodong hendak berbicara ketika Su Tang melambaikan tangannya. Aku mengerti maksudmu baik. Keluarga Huai hanya punya dua wanita tersisa, dan bahkan para pengawalnya telah dibubarkan. Tidak ada harapan untuk menghidupkan kembali keluarga ini. Jadi, mengapa tidak menjual harta keluarga, meninggalkan tempat yang penuh masalah ini, dan mencari kehidupan di tempat lain? Itulah yang kupikirkan saat itu. Siapa sangka akan ada banyak hal yang terjadi. Zhou Xiaodong mendesah. Seandainya putri sulung keluarga Huai bisa lebih jujur, aku bisa membantunya. Kudengar ada yang mencurigakan tentang kapal karam yang dialami keluarga Huai. Aku bisa membantunya menyelidiki, bahkan membantunya melenyapkan pembunuhnya dan membalas dendam atas kematian keluarganya. Su Tang berkata, tapi apa yang dipikirkan keluarga Huai? Di satu sisi, mereka berharap bisa memanfaatkanku untuk melawan Menara Tianji, dan di sisi lain, mereka ingin melindungi warisan leluhur mereka. Tapi aku ini apa? Ini masalah perspektif. Su Tang melanjutkan, dari sudut pandang keluarga Huai, mereka pasti akan menganggap Nona Huai sangat bijaksana dan licik. Haha, dengan strategi menggiring harimau untuk melahap serigala, mereka akan membiarkanku bertarung melawan Menara Tianji, idealnya dengan kedua belah pihak menderita kerugian. Lalu, dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang, melenyapkan Menara Tianji, dan mengalahkan kita juga. Dengan begitu, reputasi Nona Huai akan meroket, dan dia akan mampu meraih kembali dukungan rakyat. Jika dia berhasil merebut Menara Tianji, semua orang yang menyebut Nona Huai akan mengacungkan jempol dan memujinya sebagai pahlawan. Prestasinya bahkan akan melampaui pencapaian Pak Tua Huai saat itu. Wajah Zhou Xiaodong muram dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Tapi, coba pikirkan dari sudut pandangku, kata Su Tang, aku berutang sesuatu padanya, atau apa kenapa aku harus mempertaruhkan nyawaku untuknya lagi pula, dalam kisah legendaris Nona Huai, akulah si bodoh yang dipermainkan Nona Huai. Kenapa? Zhou Xiaodong terdiam sejenak, lalu berbisik, beberapa hari yang lalu, saya dengar Tuan Su menyewa banyak buruh untuk menyeret puluhan mayat keluar kota. Ya, jawab Su Tang. Lalu bagaimana dengan Nona Huai? Mati, aku sendiri yang menghabisinya. Su Tang tersenyum. Dia benar-benar membawa orang untuk menyelinap ke puncak Qianqi dan menghabisi orang-orangku. Tidak masuk akal bagiku untuk bersikap sopan padanya lagi. Zhou Xiaodong tertegun, raut wajahnya tampak muram. Setelah jeda yang lama, ia perlahan berkata, Nona Huai terlalu keras kepala. Terkadang, memang sudah waktunya untuk mundur. Ia tidak mau menyerahkan warisan keluarganya, dan akhirnya kehilangan lebih banyak lagi. Dia memilih jalannya sendiri, jadi tentu saja dia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri, kata Su Tang ringan. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan pernah memperkenalkanmu kepada nona muda itu. Zhou Xiaodong mendesah. Di satu sisi, aku tidak tega melihat nona muda itu bunuh diri. Di sisi lain, aku tidak ingin melihatmu ditipu. Lagi pula, kau memberiku komisi yang besar, jadi aku harus memastikan keselamatanmu. Haha, sudah berakhir, kata Su Tang. Namun, Tuan Su, Anda agak terlalu tidak sabar,
kata Zhou Xiaodong, kami belum menerima surat tanahnya. Ini bahaya tersembunyi dan bisa menimbulkan masalah lain di kemudian hari. Su Tang tidak dapat menahan tawa, dan tawanya semakin keras. Tuan Su, apa yang Anda tertawakan? Tanya Zhou Xiaodong dengan heran. Jangan pedulikan aku tidak sedang menyindir. Aku tiba-tiba menyadari, kalau setahun yang lalu, aku mungkin terobsesi dengan akta tanah itu. Su Tang tertawa, mungkin ini hanya masalah perspektif. Haha, sejujurnya, dari awal sampai akhir, aku tidak pernah menganggap serius akta tanah Puncak Qianqi. Yang kubutuhkan hanyalah alasan untuk pergi ke Puncak Qianqi. Mengapa? Tanya Zhou Xiaodong. Misalnya, apakah Gunung Fengshan luas bukankah ratusan kali lebih besar dari Puncak Qianqi-ku? Apakah Sekte Suci memiliki akta kepemilikan Gunung Fengshan? Akankah para praktisi agung Sekte Suci menganggap serius akta tersebut? Su Tang bertanya, katakan padaku, adakah yang berani menerobos masuk ke Gunung Fengshan dan meminta untuk melihat akta tersebut? Bagaimana mungkin? Apakah dia gila? Jawab Zhou Xiaodong dengan tatapan kosong. Ya, siapa yang berani memeriksa akta kepemilikan Fengshan? Su Tang berhenti sejenak. Di sisi lain, jika suatu hari seseorang benar-benar pergi ke Fengshan untuk memeriksa akta kepemilikan, itu akan membuktikan bahwa Sekte Suci telah merosot. Sekalipun mereka benar-benar memiliki akta kepemilikan, mereka pasti tidak akan mampu melindungi yayasan mereka. Apakah kau mengerti maksudku? Zhou Xiaodong sedikit linglung dan bingung, menatap Su Tang dengan ekspresi rumit. Begitu pula, jika aku cukup kuat, tak seorang pun akan berani memintaku memeriksa akta itu. Siapapun yang mendapatkannya, itu hanya akan menjadi selembar kertas bekas. Su Tang berkata, jika seseorang datang kepadaku dengan akta itu dan memintaku menyerahkan Puncak Qianqi, itu hanya akan membuktikan bahwa aku tidak cukup kuat, dan itu tidak ada hubungannya dengan akta itu. Saya mengerti, kata Zhou Xiaodong dengan suara rendah. Mungkin kau pikir hanya praktisi hebat dari Sekte Sein yang pantas mengatakan hal seperti itu, tapi bagiku, itu lancang dan konyol. Su Tang berkata, namun, seseorang bisa memulai dari yang sederhana, tetapi ia harus selalu mengarahkan pandangannya pada hal-hal yang lebih besar. Ditertawakan memang tidak ada apa-apanya, tetapi jika seseorang bahkan tidak berani bermimpi, maka ia tidak akan mencapai apapun. Tuan Su, saya menghargai saran Anda, kata Zhou Xiaodong dengan hormat, namun, ini masalah serius. Saya harus kembali dan meminta pendapat kakak laki-laki saya. Baiklah, Su Tang mengangguk. Juga, banyak dari kami di aliansi prajurit surgawi telah mendapatkan manfaat dari keluarga Huai sampai batas tertentu. Zhou Xiaodong ragu-ragu. Tuan Su, saya tidak bisa menjamin apapun. Sekalipun aliansi prajurit surgawi setuju dan pindah ke Puncak Qianqi, Anda tidak boleh mempercayai semua yang mereka katakan. Anda harus membuat beberapa persiapan untuk mencegah kejadian tak terduga. Senang mendengarmu berkata begitu. Setidaknya kau bisa dipercaya, kata Su Tang sambil tersenyum. Aku Zhou Xiaodong tampak malu lagi. Lupakan masa lalu, kata Su Tang, putri sulung keluarga Huai lah yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Itu bukan salahmu. Haha, Zhou Xiaodong tersenyum, lalu berdiri dan berkata, Tuan Su, saya pamit dulu. Saya harap Anda bisa memberi kami waktu beberapa hari lagi untuk memikirkannya. Tidak usah terburu-buru, kata Su Tang. Setelah Zhou Xiaodong meninggalkan ruang resepsi, Gu Suifeng keluar dari belakang dan bertanya, Tuan, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menaklukkan aliansi prajurit surgawi? Entahlah. Su Tang menggelengkan kepalanya. Tapi kita butuh bantuan dari penduduk kota bulan gelap, dan kita kekurangan tenaga. Gunung ini sangat besar, dan sekarang hanya ada kita bertiga, kau, aku, dan Chu Zonbao. Kalau sampai terjadi apa-apa lagi, dari mana kita bisa dapat lebih banyak orang? Wu Zhengxiu menunjukkan beberapa lokasi penyimpanan harta karun rahasia keluarga Huai. Akibatnya, hampir semua pemanah dari klan yang tersisa dikirim untuk menjaga harta karun rahasia tersebut. Sekarang hanya ada 3 orang di gunung. Bao Bei bertanggung jawab menjaga gerbang gunung. Jumlah orangnya memang terlalu sedikit. Aliansi prajurit surgawi selalu memiliki reputasi yang baik, lanjut Su Tang. Kekuatan mereka berada di peringkat 5 besar di antara semua aliansi, tetapi pendapatan tahunan mereka berada di peringkat terakhir karena mereka selalu menjunjung tinggi keuntungan. Setelah banyak pertimbangan, merekalah satu-satunya yang cocok. Aliansi Tianwu merespons dengan cepat. Zhou Xiaodong berangkat pada siang hari, dan pada malam harinya, Zhou Zhengbei, Komandan Umum Aliansi Tianwu, tiba di kaki Puncak Qianqi. Su Tang meminta Bao Bei untuk mengundang Zhou Zhengbei ke atas gunung, bertukar beberapa kata, dan kemudian mempersilakan tuan rumah dan tamu duduk. Zhou Zhengbei adalah seorang pria berpenampilan kasar, tinggi dan kekar, dengan senyum konyol di wajahnya, tetapi ada kilatan di matanya. Sebenarnya, seharusnya aku tidak melakukan perjalanan ini. Zhou Zhengbei tertawa. Dari kecil hingga dewasa, aku belum pernah melihat Xiaodong memuji seseorang sebanyak ini.
Aku percaya pada penilaian Xiaodong. Kalau kau bertanya padaku, kita ikuti saja instruksi Tuan Su. Namun saudara-saudara di aliansi khawatir dan bersikeras agar aku datang menemui Tuan Su. Jadi, kamu setuju selamat datang. Su Tang berkata, jika kamu punya syarat lain, silakan bertanya. Selama tidak berlebihan, kita bisa membicarakannya. Tuan Su, tolong jangan menuruti kami, orang-orang kasar, haha kami semua orang yang memanfaatkan orang lain. Semakin sopan Anda, semakin banyak masalah yang akan mereka hadapi. Jika Anda lebih dingin dan kejam, mereka akan berperilaku baik, kata Zhou Zhengbei. Oh kata Su Tang sambil tersenyum, kalau begitu, mari kita bahas satu persatu. Menurutmu, berapa komisi yang seharusnya kita berikan? Jiang, apa maksudmu dengan komisi tanya Zhou Zhengbei, puncak Yanqi telah melahirkan urat spiritual. Aku tak pernah menyangka orang-orang sederhana seperti kita bisa berkultivasi di sana. Aku penasaran berapa banyak orang yang mati-matian berusaha masuk. Kalau kau bahas komisi lagi, kau hanya menuduh kami terlalu menuntut. Begitukah Su Tang mengerti? Aliansi prajurit surgawi memilih opsi kedua. Yu Cui bergabung dengan Kam Puncak Yanqi. Sepertinya ia meremehkan kekuatan urat spiritual. Masuk akal, para prajurit pengembara bersedia mengambil risiko hanya untuk mendapatkan sumber daya untuk kultivasi, meningkatkan diri, lalu melakukan tugas yang lebih sulit dan berbahaya dengan imbalan lebih banyak sumber daya untuk kultivasi. Siklus ini adalah praktik para prajurit pengembara. Mustahil bagi mereka untuk menolak kekuatan urat spiritual. Namun, komisinya tetap harus dibayarkan, kata Su Tang. Tuan Su, maksud Anda? Zhou Zhengbei tampak sedikit gelisah. Ia mengira Su Tang telah berubah pikiran. Membedakan dengan jelas antara usaha dan imbalan akan menguntungkan kita berdua, kata Su Tang. Makan bersama itu tidak bisa diterima. Jika semua orang, entah bisa bekerja atau tidak, mendapat makanan, tidak akan ada yang bekerja. Ia telah mengambil banyak fragmen yang relevan dari ingatannya. Lagi pula, kau tetap akan membutuhkan beberapa pengeluaran. Jika kami tidak membayarmu komisi, kau harus memikirkan cara lain untuk mengatasinya. Itu akan buruk jika terjadi kesalahan. Tuan Su, jika Anda memberi kami tugas, bolehkah kami juga naik gunung dan berlatih di jalur spiritual? Tanya Zhou Zhengbei. Bagi para prajurit aliansi prajurit surgawi, syarat ini adalah yang terpenting, dan yang lainnya dapat diabaikan. Itulah sebabnya ratusan prajurit dapat mencapai konsensus dalam waktu singkat. Tentu saja, kata Su Tang, baiklah nanti, aku juga akan menagihmu sejumlah biaya. Menagih kami? Zhou Zhengbei tertegun. Apakah mereka perlu membayar biaya untuk berkultivasi di jalur spiritual? Meskipun masuk akal untuk menerimanya, ia merasa sedikit tidak nyaman karena itu berarti Su Tang tidak akan memperlakukan mereka sebagai bangsanya sendiri. Kira-kira sebulan lagi, kita seharusnya bisa menyempurnakan pil pengumpul 5 bunga. Su Tang berkata, kalian masing-masing akan menerima 3 pil pengumpul 5 bunga per bulan, jadi kalian harus membayar biaya. Harganya setengah dari harga pasaran. Tuan Su, apakah Anda serius? Zhou Zhengbei tiba-tiba berdiri, suaranya sedikit bergetar. Ia adalah panglima tertinggi aliansi Tianwuze dan seorang Grandmaster, tetapi apa yang ia kumpulkan sangatlah sedikit karena ia menghabiskan hampir seluruh penghasilannya untuk membeli ramuan. Bagaimana mungkin aku bercanda tentang hal seperti ini? Kata Su Tang, lagi pula, ini hanya sementara. Kita akan memiliki lebih banyak ramuan di masa depan. Pil naga harimau, pil transformasi, pil Tianhe, Del, cepat atau lambat akan tersedia. Pil naga harimau, pil transformasi. Otak Zhou Zhengbei terasa pusing. Harganya semua setengah dari harga pasaran. Baiklah, aturannya sudah ditetapkan hari ini. Su Tang mengangguk dan berkata, selama mereka adalah prajurit puncak Yanqi, semuanya akan dibayar setengah harga. Tuan Su, bagaimana jika seseorang mengambil pil transformasi dan menjualnya di tempat lain? Zhou Zhengbei merasa ada yang tidak nyata, seolah-olah ia sedang bermimpi. Kami tidak peduli, kata Su Tang sambil tersenyum. Bagaimana mungkin? Zhou Zhengbei cemas. Setelah sekian lama berada di ambang hidup dan mati, ia tahu betul betapa liciknya hati manusia. Su Tang bermaksud baik, tetapi seseorang pasti akan mengambil pil-pil itu dan menjualnya. Hal ini akan terjadi berulang kali, membuat Su Tang marah. Jika ia menghapus aturan ini, semua orang akan berada dalam masalah. Jadi ia berharap untuk menghilangkan kemungkinan ini sejak awal dan mempertahankan aturan tersebut, sehingga semua orang dapat menikmati manfaat besar untuk waktu yang lama. Jangan khawatir, kita benar-benar tidak perlu khawatir tentang itu, kata Su Tang, namun, aturannya akan sangat sederhana di awal. Biasanya akan ada celah, dan kita bisa perlahan-lahan memperluas, memperbaiki, dan mengisinya. Yang kupikirkan sekarang adalah jumlah tetapnya. Pil pengumpulan 5 bunga diberikan 3 kali sebulan, dan pil lainnya juga harus memiliki peraturan yang relevan. Selain itu, hanya petarung di puncak kekuatan mereka yang dapat menikmati jumlah tetap yang tinggi, sementara petarung lain harus menguranginya.
Grandmaster dapat menikmati pil naga harimau dan pil transformasi, tetapi petarung yang ingin mendapatkan pil transformasi mustahil. Ya, benar, kata Zhou Zhengbei berulang kali. Ia sudah tidak ingin duduk lagi. Ia mondar-mandir di aula, tampak sangat kehilangan kendali. Bahkan, dalam perjalanan menuju puncak Qianqi, ia sudah memikirkan sikap apa yang harus ia ambil terhadap Su Tang. Ia tidak boleh terlalu menyanjung, kalau tidak Su Tang akan memandang rendah dirinya. Ia juga tidak boleh terlalu sombong, kalau ada celah yang akan merugikan perkembangannya di masa depan. Yang terbaik adalah tidak bersikap rendah hati maupun sombong. Tetapi rencana tidak pernah berubah secepat keadaan, dan manfaat yang ditawarkan Su Tang membuat pikirannya kacau. Zhou Xiaodong saat itu berkata bahwa Tuan Su adalah orang yang mampu mencapai hal-hal besar dan layak untuk diajak bergabung. Jika mereka menang, semua orang pasti akan diuntungkan, dan jika mereka kalah, itu tidak akan sia-sia. Zhou Zhengbei mondar-mandir, dan tiba-tiba menyadari bahwa begitu berita ini tersebar, akan menimbulkan sensasi besar. Puluhan ribu prajurit pengembara di kota bulan gelap mungkin akan menangis dan berteriak untuk bergabung dengan puncak Qianqi. Bahkan orang-orang dari Menara Tianji, keluarga Chen, keluarga Ding, dan grup Nuhai mungkin akan mengubah kesetiaan mereka. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan besar untuk memperluas pengaruh Anda. Tuan Su, bolehkah saya merekrut beberapa saudara lagi? Zhou Zhengbei berkata, jangan khawatir, saya tidak akan gegabah. Saya pasti akan memilih orang-orang yang berkualifikasi baik, yang saya kenal baik, dan yang setia. Su Tang tersenyum, kamu akhirnya memikirkannya oke. Su Tang tidak menganggap serius kekacauan di kota bulan gelap. Di satu sisi, kekacauan itu tidak bisa mengancam puncak Qianqi. Di sisi lain, ia sudah berencana meminjam kemampuan Xiao Bitan untuk membuat ramuan, lalu menggunakan tawaran yang tak tertahankan untuk menangkap semua prajurit hebat di kota bulan gelap dan memanfaatkan mereka semua untuk kepentingannya sendiri. Su Tang meremehkan kekuatan urat spiritual. Nyatanya, Zhou Zhengbei tidak menyangka bahwa setelah ia mengungkapkan berita itu kepada beberapa prajurit, hidupnya akan langsung berubah drastis. Su Tang menduduki puncak Qianqi, dan puncak Qianqi melahirkan urat-urat spiritual. Para prajurit kota bulan gelap dipenuhi rasa iri. Lagi pula, Su Tang adalah orang luar yang baru saja tiba di kota bulan gelap. Mengapa ia harus mendapatkan keuntungan sebesar itu? Jika seseorang dengan status seperti Tuan Gu bisa bersuara dari tempat tinggi, para pengikutnya pasti akan berbondong-bondong mendatanginya. Jika ribuan prajurit pengembara benar-benar mengepung puncak Qianqi, bahkan jika Su Tang memiliki 3 kepala dan 6 lengan, ia tidak akan mampu melawan mereka. Ketika Tuan Guda membawa beberapa kepala keluarga untuk mengunjungi Qianqi Feng, beliau juga mempertimbangkan hal ini. Beliau berpikir bahwa Su Tang tidak akan berani menolak untuk mengalah. Ketika berita bahwa Tuan Su dari puncak Qianqi memutuskan untuk mendirikan sekte baru dan merekrut prajurit tersebar, banyak orang berubah pikiran. Sebelumnya, tak seorang pun peduli dengan kemampuan Su Tang. Lagi pula, Anda orang luar dan tidak berhak memonopoli keuntungan. Anda tetap diam hanya karena belum ada pemimpin untuk saat ini. Kini, para prajurit bertanya-tanya apakah mereka punya kesempatan untuk menjadi salah satu yang beruntung. Mereka bertanya-tanya dan menemukan bahwa Zhou Zhengbei telah menjadi sosok yang memukau dalam sekejap mata. Di ujung jalan, Zhou Zhengbei sedang asyik mengobrol dengan sekelompok prajurit yang berkeliaran, tetapi gerakan mundurnya yang konstan menunjukkan niatnya yang sebenarnya. Ia ingin pergi, tetapi pihak lain tidak mengizinkannya. Saudara Zhou, aku serahkan masalah ini padamu. Jangan khawatir, tapi saya bukan penentu akhir. Saya harus menyapa Tuan Su dulu. Setelah Tuan Su mengangguk, saya akan segera datang. Saya mengerti, tapi Saudara Zhou, Anda harus mengucapkan beberapa kata baik untuk kami. Oke. Zhou Zhengbei akhirnya berhasil lolos, tetapi setelah berjalan hanya belasan meter, ia dihadang oleh sekelompok prajurit yang berkeliaran. Saat itu, Zhou Zhengbei hampir menangis terseduh-seduh. Hal yang sama terjadi terakhir kali. Ia merasa cukup bangga pada dirinya sendiri. Setelah mengucapkannya 10 atau 20 kali, ia akan merasa sedikit tidak sabar. Setelah mengucapkannya ratusan kali, ia akan ingin menangis. Saudara Zhou, lama tak berjumpa, kata pendekar pengembara yang memimpin rombongan sambil tersenyum. Oh, ini Kakak Sun. Zhou Zhengbei merasa otot-otot pipinya agak kaku karena tersenyum, tapi dia tetap harus tersenyum, kalau tidak, dia akan menyinggung perasaan orang lain tanpa alasan. Saudaraku, kudengar Tuan Su dari puncak Qianqi sedang merekrut prajurit untuk melindungi gunung, tanya prajurit pengembara terkemuka. Haha, ya, Saudara Sun berpengetahuan luas, kata Zhou Zhengbei. Jika dia memang sepintar itu, dia tidak akan datang ke sini sekarang. Prajurit pengembara terkemuka tersenyum pahit dan berkata, menurutmu, apakah kita, saudara-saudara, bisa mengatasinya? Tentu saja tidak apa-apa, kata Zhou Zhengbei, tapi... Benarkah? Baiklah, kalau begitu,
ayo kita pergi sekarang dan mengunjungi Tuan Su di puncak Qianqi. Tunggu sebentar, kata Zhou Zhengbei buru-buru, saya harus melaporkan hal ini kepada Tuan Su. Saya baru bisa mengantar Anda ke sana setelah beliau memberi saya izin. Haha saudaraku, kau telah menaiki tangga sosial sekarang. Prajurit pengembara terkemuka itu mendesah, lalu mengganti topik katakan pada kami, orang seperti apa Tuan Su? Ini bagaimana ia menjelaskannya Zhou Zhengbei ragu sejenak saya juga tidak mengerti, tapi, Tuan Su punya pembantu di sampingnya. Maksudmu, kita, saudara-saudara, harus membeli seorang dayang dan mengirimkannya kepada Tuan prajurit pengembara terkemuka itu sedikit tidak sabar, mengira ia telah memahami maksud Zhou Zhengbei. Tidak, Zhou Zhengbei melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa maksudku, para dayang di sekitar Tuan Su semuanya luar biasa, mereka adalah guru agung yang bermartabat bayangkan saja, memiliki seseorang seperti Gu Shenghui dari Menara Tianji yang menyajikan teh dan air sepanjang hari, bagaimana dengan status Tuan Su hehe raut wajah para prajurit pengembara itu berubah. Tuan, ada seorang pemuda di samping Anda bernama He. Dia belum terlalu tua, tetapi kultivasinya sangat tinggi. Kudengar dia baru berusia 15 tahun, tetapi dia sudah menjadi Grandmaster. Coba pikirkan, ada berapa banyak Grandmaster di dunia ini yang berusia 15 tahun Zhou Zhengbei berkata, tapi, pemuda itu juga sangat hormat di hadapan Anda. Mungkinkah Tuan Su adalah leluhur yang hebat prajurit pengembara terkemuka itu merasa ngeri. Zhou Zhengbei tetap diam, yang maha mulia prajurit pengembara itu hampir berteriak. Aku tidak tahu. Zhou Zhengbei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya mengatakannya, aku juga tidak mengerti. Haha, orang seperti Tuan Su itu di luar pemahaman kita, kata prajurit pengembara lainnya. Wajar kalau saudara Zhou tidak mengerti. Ya, Zhou Zhengbei menghela napas saudara Sun, saya akan memperkenalkan Anda kepada Tuan Sun setelah kita kembali. Jika Tuan Sun mengangguk, saya pasti akan segera datang untuk mengundang Anda. Aku tak layak menyandang gelar King. Kata pendekar pengembara terkemuka sambil tersenyum, kalau begitu, tunggu kabar baik dari saudaraku. Setelah berbasa-basi sebentar, Zhou Zhengbei melarikan diri menuju puncak Qianqi. Ia berhenti beberapa kali di sepanjang jalan, dan akhirnya tiba di kaki gunung. Ia melihat para prajurit aliansi prajurit surgawi berkeringat deras saat memisahkan Iparit di kaki gunung. Ia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kalian lakukan? Saudara Zhou sudah kembali, kata seorang prajurit sambil tersenyum, begini, air yang mengalir dari gunung juga bersifat spiritual. Kita bisa memisahkan Iparit besar di sepanjang gunung untuk menampung airnya. Kita tidak bisa memberikannya secara cuma-cuma. Kalau tidak bisa digunakan seluruhnya, kita bisa menggunakannya untuk menyiram bunga dan rumput. Zhou Zhengbei mendongak dan melihat bahwa air yang ms dari puncak gunung sangat kecil dan terputus-putus. Jika parit besar digali di sepanjang kaki gunung, mungkin butuh waktu puluhan tahun untuk mengisinya. Namun, ini adalah hal yang baik. Setidaknya saudara-saudara merawat villa itu seperti keluarga mereka sendiri. Itu juga merupakan cara untuk membalas budi kepada tuannya. Terlebih lagi, jika ratusan orang kuat berkumpul dan tidak diizinkan melakukan sesuatu, mereka mungkin akan menimbulkan masalah lain. Kalian lanjutkan saja pekerjaan kalian. Aku akan naik ke atas untuk menemui guru, kata Zhou Zhengbei. Saudara Zhou, pergilah, kata para prajurit satu demi satu. Zhou Zhengbei menaiki tangga batu. Para prajurit aliansi Tianwuze memandang punggungnya dengan iri. Meskipun mereka juga bisa naik gunung, mereka hanya bisa melakukannya di aula depan. Hanya Zhou Zhengbei dan saudara-saudaranya yang bisa bertemu sang guru kapan saja. Su Tang dan Gu Suifeng sedang mengobrol dengan tenang di aula tengah. Ketika mereka melihat Zhou Zhengbei masuk dengan wajah muram, mereka bertanya, ada apa tidak bisakah kalian merekrut seseorang? Bukannya aku tidak bisa merekrut orang, tapi jumlah mereka terlalu banyak dan aku tidak bisa memilih, kata Zhou Zhengbei sambil tersenyum kecut. Mungkin karena terlalu sering diulang, Zhou Zhengbei pun merasa tersirat. Awalnya, ia hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat aliansi Tianwuze. Namun, setelah berulang kali menyebutkan identitas misterius Su Tang, ia justru merasa sedikit takut. Saat ini, ia tak lagi berani memiliki motif egois, dan hanya ingin berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas ini. Hati-hati dan jangan biarkan sampah masuk, kata Su Tang. Saya mengerti, Tuan, jangan khawatir, kata Zhou Zhengbei. Kemudian ia melihat Gu Suifeng sedang memainkan rumput hijau zamrud dengan hati-hati dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Gu, apakah Anda sudah mulai memurnikan ramuannya? Belum, Gu Suifeng mendesah, aku merindukan Yin Yang Fin dan Blue Tobacco. Kalau tidak, aku pasti sudah bisa menyempurnakan pil pengumpul 5 bunga sejak lama. Tanaman ramuan Yin Yang dan tembakau biru Zhou Zhengbei tertegun, lalu menepuk pahanya. Tuan Gu, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal serahkan saja padaku? Aku pasti bisa mengambilkan kedua ramuan ini untukmu paling lama dalam 3 hari.
Benarkah, tanya Gu Suifeng. Beraninya aku berbohong di hadapanmu, Tuan, kata Zhou Zhengbei, jika kau tidak menemukannya dalam 3 hari, kau boleh menghukumku sesukamu. Zhengbei, kami bisa menawarkan hadiah. Su Tang berkata, Tuan Gu, apa hadiah untuk misi yang dipasang di Menara Tianji untuk menemukan tanaman merambat yin yang dan tembakau biru? Bao Bei pergi untuk mencatatnya, aku tidak yakin. Gu Suifeng berkata, kurasa totalnya 200 koin emas. Kalau begitu, 200 koin emas, kata Su Tang. Tuan, tidak perlu terlalu jelas, kata Zhou Zhengbei cepat. Sejujurnya, jika saya memberi perintah, orang-orang itu akan berjuang mati-matian untuk melayani Anda. Puncak Qianqi baru saja dimulai, dan akan bermanfaat bagi semua orang jika kita dapat membuat beberapa perbedaan yang jelas, kata Su Tang. Kalau begitu, mari kita lakukan apa yang Tuan katakan. Zhou Zhengbei tidak bisa menolak, jadi dia terpaksa setuju. Oh ya, Zhengbei, cari saja beberapa anak, kata Su Tang. Soal usia mereka, sebaiknya sekitar 13 atau 14 tahun, dan tidak lebih dari 15 tahun. Mereka tidak boleh terlalu muda, kalau tidak mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa dan akan membutuhkan seseorang untuk merawat mereka. Tuan, apa yang sedang Anda lakukan, tanya Zhou Zhengbei. Biarkan mereka menjadi dukun Tuan Gu, kata Su Tang, kita pasti akan membutuhkan lebih banyak ramuan di masa depan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan Tuan Gu. Kita butuh bantuan. Ya, Gu Suifeng mengangguk, aku juga merasa sedikit kewalahan. Aku belum sempat berlatih selama sebulan terakhir. Kalau Yu Dehao bagus, kita bisa beri mereka kesempatan untuk jadi muridku, tambah Su Tang. Karena ia tersentuh oleh kata-kata Wen Xiang dan siap memulai bisnisnya sendiri, ia perlu mulai mengembangkan bakatnya sekarang. Ini hal yang hebat, kata Zhou Zhengbei dengan serius, lalu dia menjadi sedih lagi. Ada apa-apa kamu dalam masalah, tanya Su Tang. Tuan, ini lebih dari sekadar masalah, kata Zhou Zhengbei sambil tersenyum kecut, memilih beberapa prajurit untuk melindungi gunung saja sudah membuatku sibuk. Berbagai macam orang berusaha ikut campur. Ada yang pernah mentraktirku minum, ada yang memberiku obat penyembuh di Bukit Juexiu, ada yang memberiku misi di halaman Merah Ehem, bahkan ada yang meminjam uang dariku. Mereka semua mengira kita sudah dekat dan aku harus membantu mereka. Ya ampun, hidupku sia-sia. Aku tak sadar aku berutang begitu banyak kebaikan. Apa itu Hong Yuan? Gu Suifeng bertanya. Ini wajah Zhou Zhengbei memerah dan dia bergumam, tidak tahu apakah dia harus menjawab. Haha, Gu Suifeng juga seorang pria berpengalaman. Ia langsung mengerti dan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Kesempatan ini bahkan lebih menggiurkan. Aku benar-benar takut aku akan hancur berkeping-keping. Zhou Zhengbei berkata, aku tidak hanya bisa mendaki puncak 1000 Qi, tapi aku juga bisa memuja Guru Gu sebagai muridku. Ini adalah berkah yang luar biasa. Aku yakin akan ada lebih banyak lagi pesaing untuk itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu orang lokal, jadi hanya kamu yang bisa mengawasi hal seperti ini. Su Tang berkata, tapi kamu juga harus tahu kalau ada yang salah, kamu yang akan disalahkan. Saya mengerti. Zhou Zhengbei ragu sejenak, lalu berkata, Tuan, bolehkah saya punya anak perempuan? Sama saja, kata Gu Suifeng, asalkan kamu serius, hati-hati, dan mau berusaha, pekerjaan dukun tidaklah melelahkan. Saya punya anak perempuan di rumah, yang ditinggalkan oleh salah satu saudara laki-laki saya. Dia jatuh ke gunung berapi untuk melindungi saya. Selama beberapa tahun terakhir, saya selalu memperlakukannya seperti putri saya sendiri. Dia berusia 14 tahun ini. Pak, bagaimana menurut Anda? Kirim dia ke atas. Su Tang membuat keputusan. Terima kasih, Tuan. Zhou Zhengbei menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Saat senja tiba, konflik terbesar dalam beberapa tahun terakhir meletus di kota bulan gelap. Su Tang, Gu Suifeng, He Yuanzheng, dan yang lainnya, berdiri tinggi di atas, dapat melihat dengan jelas bahwa pusat konflik berada di dekat dermaga. Api menyatu menjadi satu, menerangi laut dan langit yang berwarna merah, dan teriakan pembunuhan terdengar hingga ke puncak-puncak Qianqi. Su Tang dan yang lainnya hampir tidak berkata apa-apa. Lebih baik menjadi guk-guk di masa damai daripada menjadi manusia di masa sulit. Bahkan para praktisi yang berkuasa pun memiliki ketakutan yang tak terjelaskan akan masa sulit, karena masa depan penuh dengan ketidakpastian. Di masa damai, peningkatan diri para praktisi dilakukan selangkah demi selangkah, dan mereka relatif dapat mengendalikan krisis. Jika tugasnya terlalu sulit, mereka bisa saja tidak menerimanya dan beralih ke sesuatu yang lebih sederhana, tetapi kecepatan peningkatannya akan lebih lambat. Di masa sulit, praktisi tidak memiliki kendali atas apapun. Jika Anda melihat seseorang meninggal di jalan hari ini, mungkin Andalah yang akan meninggal besok. Beberapa orang tidak mampu mengatasi rasa takut akan ketidakpastian,
sehingga mereka tampak khawatir. Beberapa orang dapat mengubur rasa takut mereka jauh di lubuk hati dan menghadapi hari esok dengan tenang, dan beberapa orang akan mengubah rasa takut mereka menjadi motivasi, berteriak dan bergegas menuju pusaran takdir. Mereka ingin menjadi penentu tren zaman. Keesokan paginya, Zhou Zhengbei mendaki gunung pagi-pagi sekali. Sejak memutuskan untuk bergabung dengan faksi Puncak Qianqi, ia aktif, datang beberapa kali sehari. Beberapa prajurit pengembara mengejek Zhou Zhengbei di belakangnya, mengatakan bahwa ia seorang penjilat dan antek yang mudah disuap. Namun, ketika mereka bertemu langsung, mereka menjadi sangat antusias, enggan menolak tawarannya. Ejekan mereka bermula dari rasa dendam yang mendalam. Mengapa bukan mereka yang diperlakukan seperti antek? Pak, ini Xin Miao. Nama belakangnya sama dengan saya, Zhou. Zhou Zhengbei berkata sambil tersenyum. Xin Miao, kenapa Anda berdiri di sana? Kenapa Anda tidak pergi menemui Pak Su? Halo, Tuan Su. Gadis kecil itu berlutut dan berkata dengan hormat. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan Zhou Zhengbei kepadanya. Gadis kecil itu tampak sangat gugup, wajahnya pucat, dan suara serta tangannya sedikit gemetar. Ini Tuan Gu, kata Zhou Zhengbei. Gadis kecil itu menoleh ke arah Gu Suifeng dan kali ini ia tak hanya berlutut, tetapi juga bersujud, membuat lempengan batu berdenting di kepalanya. Salam, Tuan Gu. Hei. Gu Suifeng melangkah maju dan menggendong gadis kecil itu. Ia sedikit kesal dan berkata kepada Zhou Zhengbei, apa yang kau lakukan? Haha, Xin Miao bisa mendaki Tousan Qifeng, semua berkat bimbingan Guru Gu. Sehebat apapun saya, itu tidak akan berlebihan, kata Zhou Zhengbei sambil tersenyum. Sebenarnya, Zhou Zhengbei punya rencana kecilnya sendiri. Zhou Xin Miao adalah orang pertama yang masuk. Jika dia bekerja lebih keras dan lebih hormat di masa depan, ketika Gu Suifeng ingin memilih murid, Zhou Xin Miao pasti akan menjadi orang pertama yang dipertimbangkannya. Kamu harus fokus pada hal-hal yang penting, kata Gu Suifeng. Aku tahu, kata Zhou Zhengbei berulang kali, lalu menatap Su Tang. Tuan Su, apakah Anda mendengar sesuatu kemarin? Pertempuran di dermaga benar-benar mengerikan. Apakah itu keluarga Chen dan grup Engri? Si tanya Su Tang. Menara Tianji dan keluarga Ding juga ikut bergabung, kata Zhou Zhengbei. Saat fajar, saya mendengar beberapa saudara mengetahuinya. Mereka mendapati sekitar 500 hingga 600 orang tewas, dan itu baru yang tersisa di dermaga. Lebih dari selusin kapal perang Korps Laut Murka hancur, jadi mereka pasti juga kehilangan banyak nyawa. Tuan Gu, Chen Yuzi, dan Ding Yixing semuanya sudah menjadi kepala keluarga selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin mereka begitu tidak sabar? Su Tang mengerutkan kening dan bertanya, apakah mereka akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka sekarang? Api ini mudah dinyalakan, tapi begitu mencapai tahap tertentu, sulit dipadamkan. Zhou Zhengbei mendesah. Contohnya aku. Jika seseorang menyerang aliansi prajurit surgawi terlebih dahulu dan menghabisi puluhan saudaraku, dan sang guru memperingatkanku untuk tetap tenang, akankah aku bisa tetap tenang? Kalaupun aku bisa, saudara-saudaraku pun tak akan bisa melakukan hal yang sama. Ketika saudara-saudaraku mulai berkelahi dengan yang lain, kau tak bisa hanya berdiam diri dan melihat mereka mati, kan apinya akan semakin membesar, haha, dan akan membesar terus sampai semua kayu bakar habis terbakar. Tepat pada saat itu, Bao Bei masuk dan berkata dengan lembut, Tuan, Ding Yixing, kepala keluarga Ding, dan Ji Hao Hao dari grup Nuhai ingin bertemu dengan Anda. Oh. Su Tang tertegun, lalu merenung sejenak. Biarkan mereka naik. Tuan, saya minggir sebentar. Zhou Zhengbei buru-buru berdiri. Tidak perlu. Su Tang melambaikan tangannya. Kamu orang lokal dan lebih tahu dari kami. Kamu bisa bantu aku memberi saran dan lihat apakah mereka mencoba menjebak kita. Sejujurnya, selain kamu, aku tidak bisa mempercayai siapapun di sini. Zhou Zhengbei sedikit bersemangat dan terbatuk, tapi Ding Yixing dan Ji Hao Hao sudah terkenal sejak lama, dan mereka berdua punya niat jahat. Aku benar-benar tidak bisa melihat apa-apa. Tak lama kemudian, Ding Yixing dan Ji Hao Hao berjalan berdampingan. Su Tang, Gu Suifeng, dan yang lainnya berdiri untuk menyambut para tamu. Setelah beberapa salam, Ding Yixing dan Ji Hao Hao mengalihkan perhatian mereka kepada Zhou Zhengbei. Saudara Zhou, selamat, kata Ding Yixing sambil tersenyum. Sebenarnya, dia tidak mengenal Zhou Zhengbei, dia hanya menebaknya. Saudara Zhou adalah orang yang beruntung. Ji Hao Hao juga tersenyum. Aku tidak pantas, Zhou Zhengbei berkata berulang kali. Hatinya sangat gembira. Dulu, dengan status Ding Yixing dan Ji Hao Hao, sekadar menyapa saja sudah merupakan kehormatan besar bagi mereka. Mustahil bagi mereka untuk bersikap sopan seperti sekarang. Lagi pula, Tuan Huai, Gu Shenghui, Chen Yuzi, Ding Yixing, dan Ji Hao Hao adalah 5 pilar kota bulan gelap, makhluk-makhluk teratas. Mampu menyapanya seperti seorang teman saja sudah merupakan kehormatan besar baginya. Tentu saja, Zhou Zhengbei juga tahu bahwa tanpa Tuan Su,
dia tidak akan mendapatkan kehormatan ini. Semua orang duduk sebagai tuan rumah dan tamu. Ding Yixing dan Ji Haohao melihat Zhou Zhengbei juga duduk, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk saling memandang. Mereka bisa melihat penyesalan satu sama lain. Faktanya, baru setelah berita tentang perekrutan pelindung gunung di puncak Qianqi tersebar, mereka menyadari apa yang telah mereka lewatkan. Su Tang adalah orang luar. Sehebat apapun kemampuannya, sangat sulit baginya untuk segera membuka situasi di kota bulan gelap. Jika Su Tang terlihat lemah, orang lain akan memandang rendah dirinya. Jika Su Tang terlihat kuat, hal itu akan mudah menimbulkan xenofobia. Kecuali jika Su Tang dapat mengintegrasikan kepentingannya sendiri dengan kepentingan beberapa orang di kota bulan gelap dan menarik banyak orang ral ke kubunya. Dengan kata lain, Su Tang pasti mendapat dukungan dari penduduk setempat. Saat pertama kali mendaki puncak Qianqi, mereka seharusnya menyadari hal ini dan segera membuat pilihan. Sekarang mereka telah tiba, mereka sudah terlambat selangkah, tetapi untungnya, mereka hanya terlambat selangkah. Kudengar banyak orang meninggal di dermaga tadi malam, kata Su Tang lembut. Aduh, Ji Haohao menghela napas panjang dan berkata dengan suara berat, Tuan Su, kita tidak bisa terus seperti ini. Yang dimaksud Kapten Ji, kata Su Tang lirih. Sejak kerusuhan di kota bulan gelap dimulai, ratusan prajurit gugur setiap hari, kata Ji Haohao. Jika ini terus berlanjut, tak akan banyak orang yang tersisa di kota bulan gelap dalam beberapa bulan. Daripada terus seperti ini dan menguras energi semua orang, kita harus mengambil keputusan tegas dan, dengan tekad seorang pahlawan, menjaga vitalitas kota bulan gelap. Tuan Ji, tak perlu bertele-tele di depan Tuan Su, kata Ding Yixing sambil tersenyum kecut. Sejujurnya, kami berdua mempertaruhkan nyawa untuk mengunjungi Tuan Su lagi karena kami ingin meminta bantuan. Su Tang tersenyum. Lagi pula, dia seorang pengusaha. Meskipun Ding Yixing dan Ji Haohao, yang lahir dari keluarga bajak laut, mengatakan hal yang sama, yang pertama terdengar jauh lebih baik daripada yang kedua. Karena kalian berdua ingin menjaga vitalitas kota bulan gelap, mengapa kalian melakukan pembantaian massal di dermaga tadi malam, tanya Gu Suifeng dengan tenang. Ini bukan sesuatu yang bisa kita putuskan. Ding Yixing menghela napas, lalu terdiam sejenak. Gu Zhenghui memang gila, kita hanya melawan. Gila, tanya Su Tang heran. Dia kehilangan kepercayaan diri. Wajah Ji Haohao berkedut. Itu masuk akal. Putra tunggalnya meninggal dalam kekacauan itu, hidupnya yang penuh penderitaan telah menjadi bahan tertawaan, dan warisan besarnya hanya bisa diserahkan kepada orang luar. Apalagi yang perlu dia khawatirkan? Jika dia menang, dia bisa melampiaskan kekesalannya selama puluhan tahun bermanuver dan berkompromi. Jika dia kalah, hasilnya akan sama saja. Setelah 100 tahun, Menara Tianji dan keluarga Gu tidak akan banyak berhubungan. Ding Yixing berkata, karena dia tidak akan rugi apapun, menang atau kalah, mengapa tidak mempertaruhkan segalanya? Masih tidak masuk akal. Su Tang tersenyum. Kalau Tuan Gu berpikir begitu, seharusnya dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya sejak dulu. Kenapa harus menunggu sampai hari ini? Ini salahmu, Tuan Su. Kau yang memaksanya, kata Ji Haohao. Aku, Su Tang tertegun. Lagi pula, dia merasa sedikit bersalah karena dialah yang meminta Bao Lan menghabisi Tuan Muda Gu. Saat itu, dia pikir dirinya telah terbongkar. Tanpa keturunan, Gu Zhenghui hanya punya satu jalan tersisa mencapai alam leluhur agung, melepaskan wujud fananya, dan memperoleh tubuh spiritual. Lalu, kapanpun ia mau, ia akan memiliki keturunannya sendiri. Ji Haohao berkata, jadi, ia bertekad untuk mendapatkan urat spiritual puncak Qianqi. Tanpa nutrisi dari urat spiritual, bagaimana mungkin ia bisa mencapai alam leluhur agung dengan tulang-tulang tuanya? Sebelumnya, Tuan Su sangat pendiam, kata Ding Yixing. Gu Zhenghui tidak fokus pada puncak Qianqi. Asal dia bisa menyingkirkan aku dan Jidang Jia, bukankah dia bisa menguasai kota malam gelap? Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Saat itu, dia hanya perlu mengucapkan sepatah kata, dan para prajurit pengembara di kota akan beraksi. Sekalipun Tuan Su kuat, dia mungkin tidak bisa melawannya, kan? Tuan Su menyebarkan berita bahwa ia ingin mendirikan sekte dan merekrut prajurit untuk melindungi gunung, dan Gu Zhenghui langsung panik. Ji Haohao melanjutkan, kota bulan gelap terguncang. Entah berapa banyak orang yang berharap bisa menarik perhatian Tuan Su. Jika dia, Gu Zhenghui, berurusan denganku dan Patriark Ding, puncak Qianqi pasti sudah menjadi sekte terkuat di kota bulan gelap. Dan inisiatif akan berada di tangan Tuan Su. Prajurit selalu terbagi dalam berbagai tingkatan. Jika Tuan Su menghabisi semua prajurit tingkat pertama, kedua, dan ketiga, apa gunanya orang-orang tak berguna yang tersisa itu meskipun mereka semua bergabung dengan aliansi Menara Tianji? Jadi Gu Zhenghui tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bertekad untuk melancarkan pertempuran yang menentukan, kata Ding Yixing, jika Jidang Jia dan aku tidak bisa bertahan, maka target Gu Zhenghui selanjutnya adalah puncak Qianqi. Aula menjadi sunyi.
Ding Yixing dan Ji Haohao bergantian menjelaskan perubahan situasi terkini di kota bulan gelap kepada semua orang. Tentu saja, banyak di antaranya hanya tebakan mereka, tetapi dengan pemahaman mereka tentang kota bulan gelap, tebakan mereka pasti sangat mendekati kenyataan. Jika mereka tidak yakin, mereka tidak akan mengatakannya di sini. Jika Su Tang tahu ada yang tidak beres, konsekuensinya tidak akan terduga. Dapat dikatakan bahwa Ding Yixing dan Ji Haohao sangat jujur sekarang, dan mereka tidak punya pilihan lain. Su Tang terdiam lama, lalu berkata perlahan, apa yang bisa kulakukan untuk kota bulan gelap? Ketika Su Tang mengatakan ini, Ding Yixing dan Ji Haohao keduanya menghela napas lega. Mereka telah lama merenungkan hal ini. Jika Su Tang benar-benar kejam, ia tidak akan memasuki medan perang sekarang. Dengan menunda sedikit lebih lama, mereka dapat dengan mudah menguasai kota bulan gelap setelah kedua belah pihak hancur. Namun, mereka tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Mereka hanya bisa mengakui kekalahan dan tunduk pada Menara Tianji. Kemudian, keempat faksi akan bergabung untuk mengepung puncak Qianqi dan menyelesaikan situasi sepenuhnya sebelum kekuatan Su Tang bertambah. Meskipun pilihan ini membalas dendam atas ketidakpedulian Su Tang, itu bukanlah yang mereka inginkan, karena kebencian yang terakumulasi dalam jangka waktu yang lama sudah terlalu besar. Dulu, mereka ditindas oleh Pak Tua Huai, dan mereka tidak berani mengabaikan aturan kota bulan gelap dan nyaris tidak hidup damai. Sekarang jika mereka tunduk pada Menara Tianji, Gu Zhenghui pasti akan memotong sebagian besar daging mereka dan melemahkan kekuatan mereka. Ini adalah cara untuk bertahan hidup. Atau, mereka dapat memilih untuk meninggalkan kota Dark Moon, tetapi akar mereka telah tertanam di sini dan mereka tidak ingin pergi. Tuan Su, saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Ji Haohao berkata dengan suara berat, kami yang mencari nafkah di kapal sangat menghargai kesetiaan. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, jangan lupakan saya, Pak Tua Ji. Saya akan melewati api dan air dan menerima perintah Tuan Su tanpa ragu. Tuan Su mengangguk, dan masalah ini selesai. Ding Yixing menghela napas. Kata-kata Ji Haohao dan Ding Yixing memang terdengar menyanjung, tidak pantas untuk status mereka. Namun, mereka telah beroperasi di kota bulan gelap selama bertahun-tahun, nyaris tidak bisa bertahan hidup, jauh dari membangun sekte. Tanpa urat spiritual atau sumber daya untuk mendukung kultivasi mereka, bagaimana mungkin mereka mendirikan sekte-sekte macam apa yang akan mereka dirikan memaksa diri untuk melakukannya hanya akan membuat orang lain tertawa. Kebangkitan puncak Qianqi tak terelakkan, dan mereka berspekulasi bahwa pasti ada hubungan halus antara Su Tang dan jalur spiritual tersebut. Mencoba merebutnya sama saja dengan berpikir hidup mereka terlalu panjang, jadi lebih baik berkompromi. Terlebih lagi, mereka sudah selangkah terlambat, membiarkan Zhou Zhengbei mengambil inisiatif, jadi mereka harus menegaskan posisi mereka dengan segala cara. Su Tang tersenyum dan berkata, serahkan saja Tuan Gu padaku. Sebenarnya, aku dulu bekerja di bidang yang sama dengannya, dan aku agak tertarik dengan Menara Tianji miliknya. Ji Haohao dan Ding Yixing merasa lega. Niat Su Tang untuk menghadapi Tuan Gu yang terkuat jelas menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin bekerja sama dengan mereka. Namun, mereka juga mendengar maksud tersirat Su Tang kepemilikan Menara Tianji. Menara Tianji terlalu rumit untuk dikelola. Baik Jidang Jia maupun aku tidak terlalu tertarik padanya. Ding Yixing berkata sambil tersenyum, namun, Tuan Gu Zhenghui milikku. Tuan Su, tolong jangan coba-coba mencurinya. Chen Yuzi milikku, kata Ji Haohao sambil mengertakkan gigi. Su Tang sedikit terkejut. Ia menatap Ding Yixing, lalu Ji Haohao. Jika mereka yakin bisa menghadapi Gu Zhenghui dan Chen Yuzi, mengapa mereka datang menemuinya? Menara Tianji dan keluarga Chen memiliki latar belakang masing-masing, dan mereka tidak sesederhana kelihatannya. Ding Yixing berkata, sebenarnya, kita sama. Ada beberapa orang di kota ini yang berutang budi kepada kita dan perlu berjuang untuk kita, atau yang memiliki hubungan dengan kita dan akan mematuhi perintah kita untuk sementara waktu di saat-saat kritis. Ada 3 orang, dan mereka sangat sulit dihadapi, kata Ji Haohao. Jika Tuan Su dapat menghentikan mereka mencapai medan perang, dan orang-orang kita dapat tiba tepat waktu untuk mendukung mereka, Menara Tianji dan keluarga Chen akan dikalahkan. 3 orang yang mana, tanya Su Tang. Yang pertama bernama Zhao Zi, penduduk lokal, berusia 33 tahun, seorang Grandmaster, dan senjata spiritualnya adalah tombak. Ji Haohao berkata, 10 tahun yang lalu, dia bertemu cucu perempuan Chen Yuzi dan kawin lari dengannya. Chen Yuzi sangat marah saat itu dan bahkan mengirim orang untuk memburu mereka. Kemudian, Zhao Zi mengalami banyak petualangan dan dipromosikan menjadi Grandmaster. 5 tahun yang lalu, dia kembali ke kota bulan gelap bersama istrinya, dan Chen Yuzi pun pasrah. Karena kejadian sebelumnya, Zhao Zi menolak untuk berkontribusi pada keluarga Chen. Pasangan itu mengelola sebuah kedai kecil untuk mencari nafkah. Namun, ketika dihadapkan pada peristiwa besar yang menentukan hidup dan mati keluarga Chen, Zhao Zi pasti akan turun tangan.
Grandmaster mengelola kedai kecil Su Tang tak percaya. Karena cucu perempuan keluarga Chen membenci kehidupan Zhao Zi yang penuh perkelahian dan pembunuhan, dia hanya ingin menjalani kehidupan yang tenang, jadi Ji Hao Hao menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Cinta adalah hal yang paling menyentuh, tetapi juga yang paling berbahaya. Menarik, Su Tang tertawa. Ketika pertama kali tiba di kota bulan gelap, ia meminta Yue Xi untuk pergi dan bertanya. Ia mendapati bahwa hanya ada 2 Grandmaster yang tersisa di kota bulan gelap, jadi ia memutuskan untuk melepaskannya sepenuhnya. Sekarang ia menyadari bahwa keputusannya agak gegabah. Bagaimana ia bisa benar-benar memahami latar belakang kota bulan gelap hanya dengan bertanya? Memandang puncak Qianqi dari kejauhan, ia tak mungkin tahu berapa banyak semut yang hidup di pegunungan, tempat ular dan burung bersembunyi, dan begitu pula, ia tak mungkin memahami kota bulan gelap. Lagi pula, ada puluhan ribu prajurit pengembara di sini, dan manusia jauh lebih rumit daripada semut, burung, dan ular. Di mana orang kedua, tanya Su Tang. Ketika orang kedua disebutkan, ekspresi Ji Hao Hao menjadi rumit. Setelah beberapa saat, ia perlahan berkata, namanya Lei Nu. Ia berusia 75 tahun ini. Ia kehilangan lengan kanannya, dan senjata spiritualnya adalah tongkat besi yang berat. Amarah guntur Zhou Zhengbei merasa ngeri. Zhengbei, apakah kamu mengenalinya? Aku mengenalinya, Zhou Zhengbei berkata sambil tersenyum, tetapi ia tidak memberikan jawaban spesifik kepada Su Tang. Ia malah menatap Ji Hao Hao. Tuan Su, jujur saja. Lei Nu adalah pendiri Fury Sea Group, bisik Ji Hao Hao. Dia memang tiran, sering mengkritik anak buahnya dengan keras. Apalagi saat mabuk, dia cenderung menghabisi orang, yang membuat semua orang kesal. Mendengar identitas Lei Nu, Su Tang tak kuasa menahan tawa. Ia menatap Ji Hao Hao dalam diam. Ia tak menyangka Ji Hao Hao benar-benar akan mencoba merebut tahta pria itu. Zhao Zi pasti pernah bentrok dengan para pengejarnya saat Nona Chen kawin lari, menyaksikan pertumpahan darah, dan menderita luka-luka, yang membuatnya lebih memilih membuka kedai kecil daripada melayani keluarga Chen. Adapun kisah antara Lei Nu dan Ji Hao Hao, tak diragukan lagi dipenuhi pertumpahan darah. 280.